Perasaan menjadi penguasa langit dan bumi kembali muncul. Tang Wulin merasakannya lebih jelas dibandingkan dengan kejadian sebelumnya. Dia bahkan merasakan dua siluet yang agak akrab mendaki dengan cepat di atas pegunungan ke arah tentara Dewa Darah. Apakah itu mereka? Bukankah dia Gale Saber Dimensi Majinci yang mengakui kekalahannya sendiri? Orang yang mencapai penguasaan dalam Dragon Slaying Sabre. Dan orang lain, bukankah dia murid kakak laki-lakiku, Ahruheng yang berhasil mengembangkan teknik rahasia sekte tubuh? Kenapa mereka di sini? Memang, itu mereka. Ahruheng dan Sima Jinci memang ada di sini. Mereka mencari Tang Wulin. Mereka mendaki gunung dari berbagai arah. Selama proses pendakian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi intens yang memancar dari tentara Dewa Darah di kejauhan. Guru dan senior mereka pernah memberitahu mereka bahwa mereka harus mendaki gunung sendiri pada perjalanan pertama mereka ke tentara Dewa Darah dan tidak terbang ke sana sebagai tanda penghormatan kepada tentara Dewa Darah. Jadi, mereka mendaki dengan susah payah dengan kemajuan yang lambat. Ketika, akhirnya, mereka merasakan seluruh pegunungan berguncang, mereka tidak berusaha untuk memanjatnya. Ahruheng bahkan mengalami longsoran salju. Pada saat ini, mereka kaget sekaligus kagum saat melihat tumbuhan hijau dan anakan pohon yang berhasil menembus salju tebal di sekitarnya. Energi macam apa ini? Bagaimana pegunungan yang awalnya tertutup salju putih berubah menjadi hijau saat ini? Mereka mencurahkan semua upaya mereka saat mereka terus mendaki menuju puncak gunung. Mereka tidak lagi peduli dengan aturan terlarang saat mereka melepaskan armor perang mereka untuk terbang. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak gunung, mereka bisa melihat pancaran 9 warna berkumpul menuju satu arah di kejauhan. Di saat yang sama, bentangan besar sinar hijau datang bersama menuju tempat itu dari seluruh pegunungan. Mereka mengepakkan sayap dengan kekuatan penuh saat terbang menuju tempat kejadian. Di kejauhan, mereka sudah bisa melihat pria gigih yang digantung di perisai cahaya 9 warna dengan kepala di awan dan kakinya menyentuh tanah. Ahruheng melihat tubuh besar Tang Wulin yang membengkak, sementara Sima Jinci sedang menatap dengan tatapan membara pada tombak naga emas yang digenggam erat di tangan kanan Tang Wulin. Mereka bisa dengan jelas melihat Tang Wulin mengangkat lengan kanannya perlahan-lahan sementara seluruh tubuhnya seperti busur yang ditarik. Dia mengarahkan tombak naga emasnya secara akurat ke kedalaman jurang. Di saat berikutnya, keduanya mendarat di tanah hampir bersamaan. Rasanya seperti tekanan menakutkan yang melanda seluruh kubah surga. Apakah langit sudah runtuh? Sima Jinci dikenal karena kekerasannya dan Ahruheng karena kesombongannya. Saat ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa fluktuasi energi yang terasa dapat menyebabkan runtuhnya langit dan bumi sebenarnya berasal dari seseorang. Orang itu tidak lain adalah dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Itu benar-benar terasa seperti itu berasal dari ketuhanan. Mereka tidak dapat percaya bahwa situasi di depan mereka adalah nyata. Apa yang akan terungkap selanjutnya tidak terbayangkan. Seekor binatang buas di teluk akan melakukan pertarungan putus asa. Kamu terlalu percaya diri. Bahkan arai besar Dewa Darah tidak berhasil melindungi suara dalam yang bergema melalui seluruh pegunungan langsung ke Fire Basin. Mereka menyaksikan dengan ketakutan saat langit melengkung. Tampaknya langit akan runtuh. Kemudian, semuanya membeku. Setiap awan hancur secara diam-diam pada saat ini untuk mengungkapkan langit biru yang cerah tapi sedikit melengkung. Mereka hampir kehabisan napas. Sepertinya hanya butuh sepersekian detik sebelum mereka hancur dan benar-benar diusir dari dunia ini. Bentangan besar tanaman hijau di sekitarnya dihancurkan sebelum diubah menjadi pancaran hijau yang berkumpul ke arah tertentu. Ketakutan. Ketakutan adalah apa yang dirasakan Tang Wulin yang memancar dari Life Seed. Ketakutan terasa seperti ketika benih pesawat itu bertemu dengan benih kehidupan. The Life Seed takut disakiti oleh makhluk tak dikenal itu. Apa sebenarnya itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, rasa takut sama sekali tidak muncul di hatinya. Jalan raja yang dia pahami sebelumnya bertahan di lubuk hatinya sementara inti naga dan inti jiwa berdenyut dengan keras. Jika ini akhir dari diriku hari ini, aku pasti akan menggunakan percikan api hidupku untuk menyalakan suar paling sempurna di saat-saat terakhir ini. Boom, api keemasan yang menyala tiba-tiba muncul dari lingkungan Tang Wulin. Dia sama sekali tidak memiliki reservasi saat dia menghadapi lawan yang bahkan ditakuti oleh Life Seed. Dia menyalakan api kehidupannya. Ketika dia menyaksikan Blood9 menyalakan api kehidupannya untuk melindungi arai besar Dewa Darah, itu membuat darahnya mendidih. Blood9 rela mengorbankan dirinya untuk perlindungan umat manusia, untuk orang yang dia cintai. Demikian pula, untuk nyawa jutaan orang, apalagi yang bisa dia lakukan selain mengorbankan hidupnya. Tombak naga emas sepertinya merasakan Tang Wulin menyalakan api kehidupannya. Aura garis keturunan Raja Naga Emas tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Dia menarik napas dalam-dalam dan memindahkan energi intens di dalam tubuhnya untuk mendorong lapisan ke-11 segel Raja Naga Emas tanpa ragu-ragu. Waktu sangat penting sekarang. Life Seed tidak melakukan upaya apapun dalam menggerakkan semua energi. Bagaimana dia bisa berhati-hati? Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di dalam tubuhnya. Di luar ekspektasi Tang Wulin, energi esensi darah yang sangat besar tidak pecah seperti gelombang menggelora seperti di masa lalu ketika dia memecahkan segel lapisan ke-11 Raja Naga Emas. Kali ini, fluktuasi esensi darah lebih seperti sungai yang membasahi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Timbangan muncul di wajah Tang Wulin untuk pertama kalinya. Muridnya berubah menjadi celah sempit saat dia tiba-tiba mengeluarkan raungan naga gagah berani yang belum pernah terdengar sebelumnya. Segera setelah raungan naga itu, langit yang melengkung kembali normal. Semua energi yang dipindahkan Tang Wulin untuk sementara waktu menangkal aura Raja Petapa Jurang pada saat ini. Hah! Raja Sage mendesah pelan. Tepat pada saat itulah tanah tertutup di kedalaman jurang meledak dengan ledakan keras.
Makhluk seperti tangan bosan. Itu adalah tangan besar seputih giok yang dipoles. Ada 7 jari di tangan tetapi pembuluh darah tidak ada di lengan. Tidak ada timbangan juga. Permukaannya putih bersih seperti giok. Saat itu muncul, pola di sekitar segel hancur inci demi inci. Itu membuat seluruh arai besar Dewa Darah bergoyang dengan keras. Tang Wulin berteriak keras. Selanjutnya, dia memasukkan setiap ons energi ke dalam tubuhnya tanpa ragu sedikit pun. Energi yang berasal dari pesawat Douluo, benih kehidupan, aura garis keturunannya sendiri, kekuatan jiwanya, dan setiap energi lain yang dipinjam dimasukkan bersama ke dalam tombak naga emasnya tanpa reservasi. Tombak naga emas sepertinya menjadi hidup. Itu berubah menjadi naga emas dengan panjang 100 meter tiba-tiba dan turun dengan berani untuk meledakkan tangan putih besar itu. Di mana tombak naga lewat, lurik cahaya yang dibentuk oleh grid arai Dewa Darah mendapatkan kembali kemegahan sebelumnya dan dinyalakan dengan kecemerlangan paling terang. Pada saat yang tepat ini, tentara-tentara Dewa Darah dan 9 Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah semuanya melepaskan energi mereka. Mereka semua sadar bahwa jika serangan mereka ini gagal melawan jurang, maka itu akan menjadi momen malapetaka bagi seluruh tentara Dewa Darah. Mereka hampir tidak ragu-ragu karena mereka mengerti bahwa mereka mungkin berdiri melawan teror dengan melepaskan energi mereka ke isi hati mereka. Dia meluncurkan gerakan ke-8 dari 9 gerakan naga emas, taruhan terakhir. Tang Wulin akhirnya memahami langkah besar lain yang benar-benar miliknya selama masa kritis ini. Dia telah mewarisi kemampuan Tang Tua dalam 1000 jari menuduh, tetapi jalan raja dan taruhan terakhir benar-benar miliknya. Bagi Tang Wulin, 1000 jari yang menuduh serupa dengan ramuan yang ditambahkan untuk meningkatkan kemanjuran obat. Di sisi lain, jalan raja dan taruhan terakhir adalah ciptaannya sendiri dari melakukan studi menyeluruh tentang gaya bertarungnya yang gigih. Itu jalannya. Dia akhirnya menemukan jalannya. Namun, dia dihadapkan oleh dominator seluruh pesawat pada saat ini. Tidak ada dentuman keras. Itu adalah momen kebenaran antara naga emas, yang memiliki aura agung yang menyimpan harapan dan harapan semua orang dan ketakutan Life Seed dan tangan besar berjari 7. Semua orang tercengang. Mereka menyaksikan tangan berjari 7 itu meraih tombak naga emas dalam waktu yang dibutuhkan untuk membalikkan telapak tangannya. Tangan itu memainkan tombak seolah-olah sedang memegang ular kecil. Seolah-olah kekuatan di dalam tombak naga emas langsung disegel oleh tangan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin tombak itu bisa melepaskan energinya. Tatapan semua orang terpaku. Mereka diliputi oleh rasa putus asa. Kamu harus mati. Suara sedingin es itu melemparkan lapisan es di atas lingkungan putih pucat yang mengerikan. Tombak naga emas ditarik dengan kecepatan kilat dan segera dikembalikan ke Tang Wulin. Jika bukan karena membunuhnya, mengapa Raja Sage membayar harga tinggi untuk muncul dalam tubuh aslinya sebagai penguasa pesawat jurang? Mengapa ada kebutuhan untuk bersusah payah yang mengakibatkan kerusakan besar pada energi asal pesawat jurang? Sebagai target Abyssal Sage King, persepsi indera Tang Wulin menjadi akut. Dia merasakan ruang di sekitarnya runtuh. Kekuatan planar yang melindunginya pada awalnya tampaknya telah sepenuhnya dikeluarkan meninggalkannya dalam isolasi total. Hanya benih kehidupan yang tersisa untuk melepaskan sumber kehidupannya dengan marah dalam upaya untuk melindunginya. Namun, sekarang semuanya tampak sia-sia. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi musuh seluruh dunia. Segala sesuatu dari atas langit dan di bawah tanah menekannya. Semuanya datang dengan sangat cepat, namun persepsinya lambat. Seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lamban. Kekuatan macam apa ini? Tang Wulin belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan ketika dia menghadapi badai penghancuran peringkat God Killer yang dilepaskan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 20. Seluruh ruang di sekitarnya runtuh tetapi Raja Sage tampaknya menahan sesuatu juga. Tangan 7 jarinya yang besar telah berubah menjadi 9 warna. Sebagai penguasa bidang abisal, tubuh aslinya secara alami perlu menahan perlawanan gila dari seluruh pesawat. Namun, Raja Sage masih datang tanpa ragu-ragu. Tujuan satu-satunya adalah membunuh Tang Wulin, pria yang benar-benar bisa mengancam keberadaan pesawat abisal di masa depan. Rencana Raja Sage adalah melakukan apapun. Ketika dia merasakan Life Seed di dalam tubuh Tang Wulin, dia menjadi lebih bersemangat. Jika dia bisa menjarah Life Seed yang dimiliki oleh bidang benua Douluo, maka akan lebih mudah baginya untuk melahap seluruh benua Douluo di masa depan. Life Seed adalah inti dari keberadaan sebuah pesawat. Tombak naga emas ada di hadapannya, tetapi Tang Wulin tidak berdaya. Dia tidak takut, meskipun sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sebuah desahan samar muncul di lorong jurang secara tak terduga. Desahan itu terdengar cukup lembut. Meskipun demikian, semua orang mendengarnya dengan jelas termasuk Abyssal Sage King, Tang Wulin, Zhang Huanyun, dan juga Dewa Darah yang tersisa yang terlibat dalam arai. Desahan mengisi ruang, yang hampir membeku, dengan vitalitas sekali lagi. Sebuah tangan berkulit putih muncul di depan Tang Wulin untuk dengan lembut meraih tombak naga emas, yang berada di dekatnya seolah-olah itu adalah mainan. Sama seperti tangan itu meraih tombak naga, lapisan sisik halus dengan tepi melingkar menutupi tombak. Setelah jeda sesaat, tombak naga emas bersinar terang dengan pancaran keemasan seolah-olah telah berjuang bebas dari belenggu dan jatuh ke tangan yang halus. Berani-beraninya kamu menantang pesawat Douluo. Suara dingin tapi agak menyenangkan bergema di lorong jurang. Ada orang lain yang berdiri di samping Tang Wulin. Dia dibalut baju besi pertempuran emas putih yang ditutupi dengan sisik melingkar. Sepasang sayap naga raksasa terbentang di belakang punggungnya yang melengkapi armor perang Dragon Moon milik Tang Wulin. Salah satu tangannya memegang Tang Wulin sementara yang lain meraih tombak naga emas. Sementara itu, seluruh arai besar Dewa Darah mengalami transformasi yang bisa menurunkan langit dan bumi saat dia muncul.
Cahaya 9 warna yang beredar sebelumnya tiba-tiba meluas lebih dari 10 kali lipat sebelum berubah menjadi sinar raksasa dari pilar cahaya 9 warna yang melonjak ke langit. Pilar cahaya menjulang tegak hingga setidaknya 10.000 meter ke langit. Cahaya tak terhitung dari semua warna melonjak dari dekat dan jauh. 9 dewa darah merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Mereka menemukan dengan heran bahwa arai besar dewa darah telah melepaskan diri dari kendali mereka. Pada saat yang sama, aura arai besar meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Kamu siapa? Itu tidak mungkin. Tidak ada dominator yang mengontrol pesawat ini. Lalu siapa kamu? Suara Raja Sage sangat dalam dan geram, tapi juga tidak percaya. Anda tidak tahu karena pengetahuan Anda yang terbatas dan informasi yang sedikit. Hanya karena Anda tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Itu adalah suara wanita yang tidak terdengar ceria sama sekali. Nyatanya, itu melankolis. Pada saat berikutnya, pancaran 9 warna turun dari langit dan menyelimuti tubuhnya serta Tanggulin. Kedua tubuh menyatu dengan sempurna dan disaksikan oleh semua orang yang hadir. Tubuh mereka mengembang di mana semua kekuatan planar menjadi bagian dari tubuh mereka. Bahkan tombak naga emas digulung dengan naga perak sebelum dengan cepat berubah menjadi 9 warna dengan aura bergelombang. Tombak naga 9 warna meletus dengan sikap sombong yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh bagian jurang tercemar dengan 9 warna sementara garis-garis arai yang hancur sebelumnya muncul sekali lagi. Apakah jurang kecil itu memperlihatkan kemegahannya juga? Suara wanita sedingin es terdengar sekali lagi. Saat ini, dia telah berubah menjadi Dewi Perang 9 warna yang muncul di udara sementara baju zirahnya melebihi jangkauan normal baju besi pertempuran. Bayangan naga raksasa 9 warna raksasa tergantung di belakang punggungnya. Orang-orang di tempat kejadian tampaknya ingin menyembah naga raksasa 9 warna seolah-olah itu adalah pusat dunia. Sinar 9 warna itu berkilauan. Di saat berikutnya, siluet Dewi Perang telah tiba di depan tangan besar berwarna 7 itu. Tombak itu menembus dengan kecepatan kilat. Begitu dia menusuk tombak ke depan, pita cahaya 9 warna itu langsung muncul dari sekitarnya dan menyatu menjadi tombak. Pola yang luar biasa dan rumit muncul di bawah kakinya. Lorong jurang bergetar hebat sementara langit sepenuhnya berubah menjadi 9 warna saat ini. Setiap jenis elemen meledak dalam kegembiraan. Seolah-olah energi asal di seluruh benua Douluo berkumpul di tempat ini. Suara menusuk dan mendesis terdengar. Suara ledakan getaran yang berbeda dan dalam bergema di lorong. Tangan raksasa berjari 7 mundur dari getaran sementara tombak naga 9 warna menusuk ke depan berulang kali. Setiap dorongan menusuk ke tangan dan menodainya dengan pancaran 9 warna sedemikian rupa sehingga itu menarik dengan mantap. Siapa yang mengira akan terjadi pemandangan sedramatis itu? Siapa wanita dalam baju besi pertempuran perak? Dari mana asalnya? Mengapa armor tempurnya terasa seperti armor pertempuran 3 kata, namun mampu berkembang dengan kecemerlangan di arai agung Dewa Darah? Sage King seharusnya menjadi penguasa pesawat jurang. Dia sangat tertekan saat ini sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Ini adalah kekuatan ketuhanan. Bagaimana mungkin Anda bisa memilikinya? Suara Sage King mengandung keterkejutan dan kemarahan. Apalagi selain kekuatan keilahian yang bisa menekan auranya sebagai penguasa bidang jurang. Suara wanita sedingin es mencemooh saat tombak naga 9 warna tiba-tiba berhenti sejenak. Transformasi Dewa Naga. Transformasi kedua, kepemilikan Dewa Naga. Aura sombong yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Itu sangat luas dan kuno sampai pada titik kesempurnaan. Pada saat ini di seluruh benua Douluo, hampir semua pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Tidak hanya untuk pembangkit tenaga listrik dari benua Douluo, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari benua Roh Dou dan benua Bintang Luo juga merasakan hal yang sama. Sosok ganas berlari dengan liar di dataran tak terbatas. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang kasar menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Tiba-tiba dia berlutut dengan satu lutut di lantai. Auranya yang begitu berani sebelumnya diam seperti jangkrik musim gugur saat ini. Di dalam hutan besar di kejauhan, beberapa siluet muncul secara bersamaan di udara. Setiap orang memiliki ekspresi terkejut yang tak tertandingi di wajah mereka. Seorang pria parubaya dengan rambut hitam dan seikat rambut emas yang secara alami mengambang di sekitarnya muncul. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat bersemangat. Ini berhasil. Yang mulia telah berhasil. Apakah dia benar-benar terbangun? Ini. Di markas Spirit Pagoda, Master Spirit Pagoda berjalan ke depan jendela dengan kecepatan kilat untuk menatap ke kejauhan. Sebagai limit Douluo, dia bisa merasakan ini lebih jelas. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan sejauh ini seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Kecuali jika itu adalah seseorang yang mampu maju ke dalam ketuhanan. Bukankah alam ilahi sudah lenyap? Mungkinkah alam ilahi kembali? Ledakan. Dari bagian dalam lorong jurang, pilar cahaya 9 warna melonjak ke ketinggian. Arai agung Dewa Darah mekar dengan cahaya panas yang membara. 9 Dewa Darah diledakkan oleh getaran. Namun, mereka hanya bisa merasakan energi asal yang membersihkan tubuh mereka saat mereka berjemur di pancaran 9 warna. Bahkan tentara-tentara Dewa Darah di tempat kejadian bisa merasakan manfaat yang dibawa oleh energi asal yang tebal itu. Hampir setiap orang dapat merasakan dengan jelas basis kultivasinya yang meningkat dalam baptisan ini. Ini hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu tampak jelas seperti itu. Pertempuran hari ini bisa digambarkan dipenuhi dengan liku-liku. Setiap kali mereka berpikir bahwa mereka tidak berdaya, mereka selalu dapat menemukan jalan. Aku akan kembali. Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan planar setiap saat. Suara yang dalam kehilangan amarahnya tetapi itu dipenuhi dengan ketegasan yang tidak biasa.
Tangan besar 7 jari itu tiba-tiba menekuk jari tengahnya untuk melihat siluet 9 warna itu. Siluet 9 warna terdorong oleh getaran itu. Pada saat berikutnya, tangan besar itu terbuka dan meraih beberapa raja abisal termasuk raja hitam terkemuka saat tiba-tiba mundur kembali ke kedalaman lorong. Pancaran 9 warna menyapu dalam sekejap. Segel yang rusak sebelumnya ditutup dengan sendirinya dengan segala macam rune rumit yang dicap di atasnya untuk menutup dan menekan jurang sekali lagi. Di mana saya? Tang Wulin linglung pada segala sesuatu di sekitarnya. Dia berada di dunia yang dipenuhi pancaran 9 warna. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak ilusi dan tidak nyata. Hanya satu saat yang lalu dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya hampir mencapai akhir dan dia akan hancur. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan binasa. Namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan aura dan suara yang paling dikenalnya. Ingatannya tentang dia tidak akan pernah pudar. Setelah kebodohan sesaat, ekspresi yang sangat aneh menguasai wajahnya. Itu dia, itu dia. Namun, dia, Tang Wulin merasa ketika segala macam emosi menyerbu dia saat dia tertahan dalam keadaan linglung. Raja juara ganda, sensasi kekuatan langit dan bumi, pesawat abisal semuanya tampak jauh darinya. Saat ini yang ada hanya siluet itu di benaknya. Siapa sebenarnya kamu? Gumam Tang Wulin pada dirinya sendiri. Mengapa? Mengapa Anda melakukan itu? Tanya suara wanita yang marah itu. Itu adalah ruang yang mirip dengan 9 warna tetapi tidak ada Tang Wulin di dalamnya. Dua siluet berdiri terpisah 10 meter saling berhadapan. Salah satu dari mereka bertanya dengan marah. Jika Tang Wulin ada di sana, dia pasti akan terkejut setelah mengenali identitas mereka. Gu Yue, kenapa? Katakan padaku, mengapa Anda melakukan itu? Anda akan mati karena itu. Bagaimana Anda bisa menyalakan api jiwa Anda untuk memicu keilahian Dewa Naga dengan paksa? Anda sama sekali tidak perlu melakukannya. Jika Anda hanya menjaga dengan kuat, Abyssal Sage King mungkin belum tentu bisa keluar dari jurang. Kekuatan planar hanya akan semakin melemahkannya. Gu Yue menatapnya saat dia diam-diam bertanya dari sisi yang berlawanan. Bibir Gu Yue tersenyum lega. Gadis kecil yang bodoh, apa kau belum menyadarinya? Sejak awal, akulah yang kalah. Namun aku tidak kalah darimu, aku kalah darinya. Di satu sisi, ada orang-orang kami yang sudah terancam punah. Di sisi lain adalah pria yang kucintai. Aku bahkan tidak tahu apakah aku manusia atau Raja Naga Perak. Anda dan saya berbagi tubuh sehingga Anda harus bisa merasakan siksaan yang saya derita. Saya ingin melarikan diri agar saya tidak perlu bersembunyi untuk mendapatkan kembali ingatan saya. Saya memanggilnya ayah berulang kali supaya saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Agar aku bisa melihatnya saat dia menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Namun, saya tahu bahwa jika ini terus berlanjut, karena perbedaan ideologi kami akan berdiri di sisi yang berlawanan apapun yang terjadi. Target saya adalah menghancurkan seluruh umat manusia. Namun, saya tidak mungkin tega membunuhnya. Saya yakin Ditian dan yang lainnya sudah merasakan itu sejak sebelumnya. Saya telah memperhatikan perubahan emosi mereka setiap kali saya menyebutkannya. Saya khawatir tidak butuh waktu lama sebelum mereka menindaknya. Di sisi lain, kami masih jauh dari mendapatkan kembali puncak yang kami miliki saat itu. Itu pilihan yang sulit. Aku tidak bisa mengkhianati klan kita. Misi saya adalah memulihkan garis keturunan makhluk jiwa kami, namun saya tidak mau menghadapi kekasih saya. Saya tidak akan menunggu sampai hari ini jika saya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jadi, saya hanya bisa memilih untuk melarikan diri untuk selamanya. Aku memicu keilahian Dewa Naga untuk secara paksa memasang segel keseluruhan ke bagian jurang. Mustahil bagi Raja Petapa Jurang untuk menerobos bagian jurang di masa depan tanpa usaha yang dilakukan selama ribuan tahun. Jiwaku sudah tersulut dan api tidak mungkin padam, jadi aku pasti akan dimangsa oleh Tuhan. Ada lebih dari sekedar aku dan jiwaku di dalam tubuh kita. Ada juga Anda dan hubungan Anda dengannya bahkan lebih murni. Anda seperti manusia. Anda secara alami dapat mengambil keputusan tanpa saya. Anda belum pernah mengalami dunia makhluk jiwa. Dengan demikian, Anda bisa bersamanya tanpa ada kendala psikologis. Bukan masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri dengan kemampuannya sekarang selain kita. Tolong izinkan saya untuk melarikan diri. Saya berharap Anda berdua baik-baik saja. Jaga dia. Suara Gu Yue tampak semakin rileks sementara siluetnya mulai berubah menjadi ilusi. Bisakah kamu tega melakukan itu? Naer tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Tubuh Gu Yue bergetar sekali lagi membuat siluet ilusinya memadat lagi. Sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Saya tidak tahan melakukannya, tetapi apalagi yang bisa saya lakukan? Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Naer menarik napas dalam-dalam. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, tetapi saya tidak menginginkannya. Orang yang dia cintai bukan aku tapi kamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Naer, kamu. Dua siluet bertepatan dalam hitungan detik. Pancaran 9 warna ditarik ke dalam. Segalanya tampak langsung menjadi tenang. Tang Wulin tidak bisa menghitung sudah berapa lama sebelum dia bangun dari tidur nyenyak. Memori terakhirnya adalah proses pancaran 9 warna yang berubah redup dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, dia tenggelam dalam kegelapan tanpa akhir. Langit-langitnya sama seperti biasanya. Ia tidak merasakan ketidaknyamanan di bagian manapun dari tubuhnya. Dia berkedip dan merasakan kehadiran tubuhnya. Kemudian, dia menoleh ke samping tanpa sadar tepat pada waktunya untuk melihat kabin bintang Do di sisinya. Itu adalah Stardo Cabin yang khusus dibuat untuknya hanya untuk final. Tang Wulin menggelengkan kepalanya saat potongan ingatan mulai muncul di benaknya. Sungguh mimpi yang jernih. Apakah karena saya terlalu lelah mengikuti kompetisi kemarin? Aku tidur nyenyak dan mengalami mimpi yang panjang dan aneh. Semuanya terasa terlalu tidak realistis.
Pecahnya pesawat abisal dan dia bahkan telah menjadi inti dari arai besar Dewa Darah. Dia memindahkan energi asal untuk melawan jurang dan akhirnya pesawat jurang itu mengirim musuh besar yang tak tertahankan. Lalu dia muncul. Dia tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Itu hanya sebuah mimpi. Bagaimana mungkin? Semuanya sangat tidak realistis. Dia berdiri saat dia menertawakannya. Dia baru saja akan mengambil mantelnya dan memakainya, tetapi tangannya dengan kaku berhenti di udara. Apakah itu benar-benar hanya mimpi? Tanpa dia sadari, jantungnya mulai berdetak lebih cepat sementara tangannya mulai menggigil. Dia tiba-tiba berdiri dan dengan cepat memutar nomor yang paling dikenalnya. Bip bip, bip bip, bip bip. Nada sibuk terdengar. Tidak ada yang mengangkat telepon. Dia menolak untuk disesatkan saat dia memutar nomor itu lagi. Bip bip, bip bip, bip bip. Nada sibuk terdengar seperti sebelumnya. Tidak ada yang mengangkat telepon lagi. Hati Tanggulin tiba-tiba tenggelam. Dia tiba-tiba berlari ke arah luar, membuka pintu dan keluar dari kamarnya. Dia hanya berlari beberapa langkah ketika dia bertemu dengan seseorang secara langsung. Tanggulin tidak punya pilihan selain berhenti berjalan. Darah senior 2. Bluetooth awalnya memiliki sikap yang sangat membosankan terhadap Tanggulin dan jarang ada emosi dalam percakapan dengannya. Dia juga orang yang paling sedikit bertukar dengan Tanggulin di tentara Dewa Darah. Namun kali ini, mata Bluetooth langsung cerah saat melihat Tanggulin. Dia sangat ceria. Ulin, kamu sudah bangun. Itu luar biasa. Saya yang tua ini berterima kasih. Terima kasih. Bluetooth membungkuk padanya untuk memberi hormat yang serius saat dia berbicara. Tanggulin buru-buru menghindar ke samping. Senior Bluetooth, apa yang kamu lakukan? Saat Bluetooth berdiri tegak, matanya sudah basah. Aku sangat berterima kasih padamu. Saya hanya punya satu anak laki-laki. Tidak peduli seberapa ketat saya memperlakukannya pada hari-hari biasa, dia tetap orang terpenting di hati saya. Saya bersyukur karena Anda menyelamatkan hidupnya daripada menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya tidak bisa berterima kasih? Selain itu, saya juga berterima kasih atas nama para prajurit dari seluruh tentara Dewa Darah. Anda menyelamatkan semua orang dan Anda adalah pahlawan sejati tentara. Apakah saya menyimpan Blood 9? Jadi maksudmu aku tidak sedang bermimpi? Tanggulin memandang Bluetooth dengan bingung. Meskipun dia masih tidak percaya untuk waktu yang singkat, ingatan di benaknya secara bertahap mendapatkan kejelasan. Tubuhnya mulai sedikit menggigil saat ketakutan yang sulit dijelaskan muncul di dalam hatinya. Segala sesuatu yang lain tidak masalah, tetapi siluet yang muncul pada akhirnya, orang yang muncul adalah dia. Tidak, itu tidak mungkin nyata. Senior Bluetooth, tolong beritahu saya bahwa itu hanya mimpi. Saya tidak menyelamatkan situasi kritis, tidak ada wabah di pesawat abisal, Raja-Raja Abisal tidak membuka segel atau menyerang kami, dan kami tidak mengalahkan mereka pada akhirnya, kan? Bluetooth menatapnya dengan heran. Ulin, apa yang terjadi denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Tanggulin sangat pucat. Dia tiba-tiba berlari keluar dengan langkah besar dengan kecepatan penuh. Itu semua salju sedingin es di luar dengan salju yang jatuh berputar-putar tertiup angin. Namun begitu dia berlari keluar, dia benar-benar bingung. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan arogan di puncak gunung yang tertutup salju putih. Meskipun tanaman sudah layu seiring waktu karena tidak dapat beradaptasi dengan cuaca dingin yang menggigit, tidak diragukan lagi bahwa tanaman tersebut ada. Semuanya nyata. Kemudian, itu bukanlah mimpi tetapi peristiwa itu benar-benar terjadi. Peristiwa itu benar-benar ada. Tanggulin melihat segala sesuatu di luar dengan tatapan tumpul sementara seluruh tubuhnya menggigil. Situasi yang paling dia takuti dan harapkan tidak terjadi, masih terjadi. Dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Bahkan bisa jadi dia telah mendapatkan kembali ingatannya sejak lama. Dia sekali lagi muncul tepat di sisiku saat aku dalam bahaya. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membimbing seluruh arai besar Dewa Darah, dia bahkan bisa mengalahkan Raja Petapa Jurang. Dia menyebut kata-kata transformasi Dewa Naga dan bukan transformasi Dewa Naga. Dia, apa yang sebenarnya dia takuti? Mengapa dia meninggalkan saya? Siapa dia? Dia, di mana dia? Tinjunya mengepal begitu erat hingga kukunya menembus kulitnya tapi dia masih tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, Tanggulin hanya bisa merasakan seolah-olah alur pemikirannya sudah membeku. Seluruh tubuhnya sedikit menggigil. Bagian yang paling menakutkan bukanlah kerugian tetapi bagian yang tidak diketahui. Apakah itu Guyue atau Guyuena? Saat ini mereka sudah berubah menjadi teka-teki di dalam hatinya. Sebuah teka-teki yang tidak pernah bisa dipecahkan. Tanggulin menengadah ke langit dan melolong. Seolah-olah dia mencoba melepaskan semua penindasan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia pergi tanpa sedikit pun keraguan. Dia menolak untuk memberitahu saya apapun. Dia pasti sudah pergi sekarang dan dia tidak akan memanggilku ayah lagi. Di mana dia? Tanggulin mengerutkan bibirnya erat-erat. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah seluruh dunianya telah kehilangan kecemerlangannya. Kejuaraan tidak lagi penting ketika orang terpenting dalam hidupnya tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, dia sama sekali tidak tahu tentang apapun. Setelah mendengar siluet dan sosok melolong mulai muncul di sekelilingnya. Mereka adalah para prajurit dari tentara Dewa Darah. Pada saat ini mereka tidak memahami alasan di balik kesuraman Tanggulin, tetapi mereka semua melakukan tindakan yang sama ketika melihatnya. Mereka menegakkan tubuh mereka, berdiri dengan perhatian, mengepalkan tangan kanan mereka, dan memukul dada mereka. Mereka memberi hormat dengan salam militer tentara Dewa Darah. Hanya ada rasa hormat di mata semua orang. Ya, yang ada hanyalah penghormatan. Dialah yang menyelamatkan semua orang dalam pertempuran dahsyat yang dahsyat. Siluet 9 warna yang dia ubah menjadi melonjak ke langit setelah lorong jurang disegel sekali lagi.
Kemudian dia mendarat di tanah dan tenggelam ke dalam kondisi tidak sadarkan diri sebelum menampakkan penampilan aslinya. Semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Alur pikiran Tang Wulin akhirnya ditarik kembali ke kenyataan. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia menyadari bahwa setidaknya sudah ada lebih dari 1.000 tentara-tentara Dewa Darah berkumpul di sisinya. Selain itu, masing-masing dari mereka memberi hormat kepadanya dengan salam militer. Raja Naga Emas, seseorang yang tidak dikenal berteriak. Pada saat berikutnya, tentara-tentara Dewa Darah semuanya memanggil gelar yang sama, Raja Naga Emas. Mulai hari ini dan seterusnya, Tang Wulin bukan lagi Blood God Batalion Darah 9. Dia telah dianugerahi gelar kehormatan Naga Darah. Dia akan diperlakukan dengan perlakuan terbaik dari Batalion Dewa Darah dan sekarang dia juga wakil komandan resimen tentara Dewa Darah. Suara yang dalam terdengar ketika dua sosok secara bersamaan mendarat di samping sisi Tang Wulin. Orang-orang itu adalah Bright Mirror Zhang Huanyun dan Heartless Douluo Cao Dezi. Kedatangan kedua limit Douluo membuat para prajurit semakin bersemangat. Naga Darah, Naga Darah, Naga Darah. Mereka bersorak serempak saat mereka memanggil gelar kehormatan Tang Wulin. Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya Batalion Dewa Darah selama 6.000 tahun, gelar tanpa nomor pernah ada. Zhang Huanyun meraih bahu Tang Wulin. Wulin, kenapa aku tidak memberikan posisiku sebagai komandan resimen kepadamu? Lalu, saya akan istirahat juga. Tang Wulin merasa sedikit tercengang. Dia melihat ke Zhang Huanyun dan kemudian ke Cao Dezi karena dia tidak bisa menahan senyum pahit. Komandan resimen, Senior Blood One, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. 10 menit kemudian, di kamar Blood One. Apa? Anda ingin diberhentikan dari tentara? Kata-kata Tang Wulin, bahkan dengan pola pikir limit Douluo, membuat Zhang Huanyun melompat dari kursinya setelah mendengarnya. Tang Wulin mengangguk. Ya, harap penuhi keinginan saya. Dia terdengar agak getir. Pada saat ini, satu-satunya keinginannya adalah mencari Gu Yuena dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Sebelumnya, dia mendapat kesan bahwa dia diancam ketika dia menolak untuk tinggal bersamanya. Namun, dialah yang telah menyelamatkan situasi kritis selama pertarungan dengan pesawat abisal. Dia bahkan mampu menggerakkan energi seluruh bidang sendirian. Apalagi yang bisa mengancamnya dengan basis dan potensinya saat ini. Meskipun hanya beberapa saat sejak dia sadar kembali, Tang Wulin menyadari bahwa keadaan dengan Gu Yuena jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Dia tidak bisa menahan diri lagi, jadi dia ingin menyelidiki dan mengklarifikasi situasinya. Karena itu, dia memutuskan untuk mencarinya. Dia hanya bisa tenang setelah bertanya langsung padanya. Zhang Huanyun berbicara dengan marah, Tang Wulin, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan di sini? Anda harus tahu bahwa ketika Anda dianugerahi gelar Naga Darah selain posisi Anda sebagai wakil komandan resimen, Anda hampir sejajar dengan kami. Tentara akan menjadi milikmu di masa depan. Semua prajurit adalah pengagummu. Segel pesawat abisal telah diperkuat secara signifikan, jadi tidak ada ancaman untuk saat ini. Ini waktu terbaik bagi Anda untuk mengolah dan mengembangkan diri. Tapi, sekarang kau memberitahuku bahwa kau ingin diberhentikan dari militer. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menundukkan kepalanya. Zhang Huanyun menjadi lebih gelisah saat dia berbicara. Dia menunjuk ke Cao Dezi dan berkata, tahukah kamu, demi kamu, Blood One meminta agar aku mengizinkan tentara Dewa Darah untuk membantumu menghidupkan kembali Akademi Shrek begitu kita membina hubungan yang baik dengan jurang sehingga mereka tidak akan lagi menyerang kita. Apa yang akan Anda lakukan setelah keluar dari tentara? Apakah Anda akan menghidupkan kembali Akademi? Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Jangan kira kemampuanmu menahan Raja Abisal selama pertarungan hebat dengan pesawat Abisal sudah cukup. Itu dilakukan dengan mengandalkan kekuatan planar Dewa Darah besar Arai. Kau hanyalah kaisar jiwa tanpa Arai Agung Dewa Darah. Sol Sage, kata Cao Dezi dari samping. Sol Sage. Zhang Huanyun tertegun sejenak sementara kata-kata itu membuat Tang Wulin mengangkat kepalanya. Aku sudah menjadi Sage jiwa sekarang. Tanpa menunggu jawabannya, Zhang Huanyun berbicara dengan marah, jadi bagaimana jika kamu seorang Sol Sage? Bisakah seorang Sol Sage melawan orang-orang yang menghancurkan Akademi Shrek pada awalnya? Hanya dengan upaya Anda sendiri. Bisakah kamu melakukan itu? Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan setelah keluar dari militer? Zhang Huanyun memiliki ekspresi jengkel di wajahnya seolah-olah Tang Wulin tidak memenuhi harapannya. Ekspresi Tang Wulin berubah menjadi aneh. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia akan mencari pacarnya. Apakah itu terkait dengan perempuan itu? Cao Dezi menanyakan pertanyaan jutaan dolar. Tang Wulin ragu-ragu sejenak tetapi dia tetap mengangguk. Cao Dezi mengerutkan kening dalam-dalam. Siapa dia? Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, kekasihku. Saya tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Dia adalah murid pagoda jiwa. Saya ingin mencarinya untuk mencari tahu tentang apa itu semua. Murid pagoda roh. Ekspresi Zhang Huanyun dan Cao Dezi menjadi khawatir saat mendengarkan Tang Wulin. Pada saat itu, tampak jelas bahwa Tang Wulin tidak dapat menahan diri lagi. Penampilannya yang menyelamatkan situasi yang gawat. Dia bahkan mampu mengambil alih kendali arai besar Dewa Darah dari Blood One. Itu jelas bukan kemampuan run of the mill. Mereka melakukan analisis mengenai kemampuannya untuk memanggil roh surga dan bumi setelah acara tersebut. Mereka menyadari itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kecuali, dia adalah seorang ketuhanan. Namun demikian, bagaimana mungkin ketuhanan masih ada di benua Douluo? Zhang Huanyun mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang akan kamu lakukan setelah menemukannya? Apakah kamu tahu bahwa pagoda roh pada titik ini, dia berhenti sejenak juga. Tang Wulin mengangguk. Saya sadar akan hal itu. Kehancuran akademi sangat mungkin terkait dengan pagoda jiwa. Dan kamu masih ingin pergi.
Tang Wulin menjawab, saya tidak akan pernah damai jika saya tidak mengklarifikasi masalah ini. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Saya tidak akan tanpa sadar mengekspos identitas saya. Terkutuklah aku jika aku bisa berhenti khawatir. Anda satu-satunya orang yang mampu melemahkan pesawat abisal. Anda tidak mati di tangan makhluk itu dari pesawat jurang. Jadi, jangan mati di tangan rakyatmu sendiri pada akhirnya. Bagaimana saya bisa berhenti mengkhawatirkan Anda? Saya tidak akan mengizinkan Anda pergi, apalagi mengizinkan Anda keluar dari militer. Itu adalah perintah. Zhang Huanyun berbicara dengan tegas. Tang Wulin memiliki senyum pahit di wajahnya. Apakah itu satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan tempat itu jika dia harus menyelinap keluar? Dia akhirnya akan menjadi pembelot. Biarkan dia pergi. Tiba-tiba, Cao Dezi berpendapat. Mata Tang Wulin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Cao Dezi. Tatapan Zhang Huanyun pada Cao Dezi menjadi antagonis sekarang. Cao Dezi tersenyum dengan tenang. Dia bukan Eyas lagi karena sayapnya sudah mengeras. Jika Anda tidak mengizinkannya mengembara, bagaimana dia bisa tahu tentang dunia luar? Apalagi dia harus bisa menjaga dirinya sendiri dengan kemampuannya sekarang. Wulin, meskipun kamu diizinkan pergi, kamu harus menjanjikan beberapa hal padaku. Tolong ungkapkan pendapatmu, kata Tang Wulin buru-buru. Cao Dezi berbicara dengan suara yang dalam. Pertama, emosimu tidak stabil sekarang. Anda seharusnya tidak berada dalam kondisi ini. Ingat, jangan pernah takut, apapun yang terjadi. Saya merasakan ketakutan di hati Anda. Anda hanya bisa menyelesaikan masalah dengan tetap tenang. Kenapa kamu takut? Jadi, permintaan pertama saya adalah agar Anda tetap tenang apapun yang Anda hadapi, sehingga Anda dapat memaksimalkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Saya, juga, yakin Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah apapun yang mungkin Anda hadapi. Ya Pak, Tang Wulin merasa terinspirasi sekarang saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia berubah dari kewalahan ketika pertama kali terbangun menjadi dikumpulkan saat ini. Cao Dezi terus berbicara, kedua, kamu tidak perlu diberhentikan dari tentara. Saya akan menganggap kepergian Anda sebagai operasi rahasia. Tentara akan memesankan pos untuk Anda. Kau akan selalu menjadi bagian dari tentara Dewa Darah. Ini kehormatanku. Tang Wulin mengangguk dengan keras. Ekspresi Zhang Huanyun menunjukkan bahwa dia telah menjadi sangat tenang setelah mendengarkan pembenaran Cao Dezi. Cao Dezi melanjutkan berbicara, ketiga, karena kepekaan identitas Anda di samping basis kultivasi Anda yang terbatas saat ini, saya akan mengirimkan beberapa orang untuk menemani dan membantu Anda. Anda dapat memulai beberapa tugas persiapan sebelum menghidupkan kembali Akademi Shrek, jadi tidak hanya mencari seseorang. Mata Tang Wulin berbinar. Ini kabar baik. Tentara-tentara Dewa Darah semuanya elit sehingga bahkan tentara biasa memiliki basis kultivasi yang kuat. Dimengerti. Berapa banyak orang yang akan saya bawa? Cao Dezi menatap Zhang Huanyun dan berbicara, 20. Saya akan memilih mereka. Mereka semua akan memiliki basis kultivasi 6 lingkaran atau lebih. Terima kasih Pak. Tang Wulin sangat senang. Kekuatannya sendiri masih lemah. Dia benar-benar akan mampu memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika dia mendapat bantuan dari 26 pembangkit tenaga listrik. Tidak diragukan lagi, Master Jiwa 6 Cincin yang dipilih oleh Cao Dezi pasti akan menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata juga. Cao Dezi berhenti sejenak. Kemudian, dia berkata, akhirnya, basis kultivasi Anda dianggap sebagai terobosan ke peringkat Soul Sage, tetapi itu belum stabil. Jadi, Anda tidak bisa pergi sekaligus. Anda harus menstabilkan basis kultivasi Anda di Batalion Dewa Darah terlebih dahulu. Anda hanya bisa pergi setelah menggabungkan pembelajaran dan pengalaman Anda dari pertempuran hebat ini. Aku akan memeriksamu secara pribadi nanti. Ya Pak, Tang Wulin setuju sekali lagi. Permintaan Cao Dezi tidak berlebihan, dan itu untuk keuntungannya. Kemudian Anda harus kembali dan memperhatikan kultivasi Anda dengan sungguh-sungguh. Anda sudah mendapatkan cukup banyak keuntungan kali ini, jadi akan lebih baik bagi Anda untuk memasuki kondisi meditasi yang mendalam, kata Cao Dezi. Zhang Huanyun memiliki ledakan emosi saat dia menatap setelah kepergian Tang Wulin. Oh Cao, bagaimana kamu bisa setuju untuk melepaskannya? Jelas bahwa kondisi mental anak laki-laki itu tidak stabil. Dia adalah permata paling berharga bagi pasukan kita saat ini. Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi sesuatu padanya? Cao Dezi berbicara, lebih baik membimbing daripada menyangkalnya. Apakah menurut Anda dia tidak akan pergi hanya karena Anda tidak mengizinkannya? Bisakah Anda mengawasinya setiap saat atau mengaitkannya di ikat pinggang Anda? Apakah sulit baginya untuk menyelinap pergi dengan basis kultivasinya? Jika itu terjadi, itu akan menjadi lebih merepotkan. Jangan khawatir, Sekte Tang kami masih ada dan belum dihancurkan. Meskipun Tang Wulin belum lama di sini, dia sudah berkembang pesat. Saya akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Juga, apakah kamu tidak penasaran dengan wanita yang muncul di akhir? Zhang Huanyun berbicara dengan suara yang dalam, sangat mungkin bahwa dia akan menghadapi pemujaan Roh Kudus, selain pagoda roh, dan juga, pada titik ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya berubah suram segera setelah itu. Cao Dezi terkekeh dengan tenang. Tidak masalah. Bagaimana seseorang bisa melihat pelangi tanpa melalui badai? Meski masih terlalu dini, itu menguntungkan baginya untuk mengalami dunia luar. Selain itu, menurut Anda apakah Akademi Shrek telah dimusnahkan secara total? Meskipun dia mungkin memiliki banyak musuh, tidak ada kekurangan pendukung juga. Tunggu dan lihat saja, anak laki-laki itu berubah menjadi naga selama pertempuran dengan pesawat abisal. Dia tidak akan mati begitu saja. Zhang Huanyun mengangguk dengan susah payah. Jadi, siapa yang Anda kirim bersamanya? Cao Dezi tersenyum. Itu sederhana. Tang Wulin merasa jauh lebih tenang ketika dia kembali ke kamarnya.
Bagaimanapun, tekadnya lebih kuat dari kebanyakan rekannya. Dia kewalahan oleh hal yang tak terduga untuk sementara waktu, tetapi dia telah menenangkan dirinya saat ini. 1115. Tidak perlu takut dengan masalah yang kamu hadapi. Tang Wulin mengaku pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia akan bisa mengklarifikasi masalah ini. Dia bukan lagi orang yang sama sekarang. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia seharusnya mencari tidak hanya Gu Yuena tapi juga ayah dan ibunya. Dia ingat bahwa ayahnya meninggalkan pesan untuknya. Dia harus mencari ayahnya setelah dia memiliki basis kultivasi yang memadai. Dia tidak hanya mencapai pangkat penting di militer tetapi juga memperoleh kemampuan untuk melindungi mereka saat ini. Dia duduk bersila dalam posisi meditasi saat dia memfokuskan perhatiannya pada penglihatan batinnya. Tang Wulin segera memasuki kondisi meditasi. Seluruh auranya juga sudah tenang sekarang. Saat memfokuskan pandangan batinnya, dia tercengang. Kondisi fisiknya jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia pertama kali melihat inti naga dan inti jiwanya. Kedua inti besar ini jelas membengkak. Tampak jelas bahwa kualitas mereka berbeda. Ada lapisan emas di permukaan inti naga, membuatnya seperti padat. Inti jiwa sangat jelas sekarang. Kedua inti ini berkontraksi secara bergantian selaras dengan energi bolak-balik di tubuhnya. Dia merasakan transformasi di dua inti besar. Detik berikutnya, Tang Wulin merasakan dadanya menegang saat dia tiba-tiba teringat kejadian itu. Dia telah memecahkan segel lapisan ke-11 Raja Naga Emas selama saat-saat terakhir pertempuran melawan Raja Petapa Jurang. Dia telah berusaha untuk meningkatkan kemampuan menyerangnya menggunakan kekuatan segel itu. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan pada saat itu. Namun, pengaruh pada kekuatannya ternyata kuat. Bagaimanapun, basis budidayanya meningkat sebagian besar setelah setiap terobosan segel Raja Naga Emas di masa lalu. Setelah 9 meterai pertama, bahaya yang dibawa oleh segel terakhir akan meningkat secara dramatis. Jika dia tidak berpikir untuk mengorbankan dirinya sendiri hari itu, dia pasti tidak akan mencoba membuka segel atas inisiatifnya sendiri. Sepertinya efek sampingnya minimal, setidaknya, baginya. Kenyataannya, Tang Wulin tidak menyadari bagaimana dia bertahan saat itu. Mungkin ada beberapa alasan. Pertama, infus kekuatan hidup besar-besaran ke dalam tubuhnya dengan perlindungan life seed. Alasan lain yang mungkin adalah penyerapan energi dari pembangkit tenaga pesawat jurang yang memperkuat tubuhnya. Namun yang lainnya adalah peningkatan yang dia terima dari 6 makhluk jiwa tipe tumbuhan yang hebat. Di sisi lain, bisa jadi karena tubuhnya menjadi stabil akibat keterlibatannya dengan Gu Yuena dalam transformasi Dewa Naga. Namun, menilai dari situasi saat ini, dia tahu bahwa basis kultivasinya pasti meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Kesadarannya tenggelam ke dalam inti jiwanya saat dia merasakan perubahan dalam inti naganya. Tang Wulin segera menemukan bahwa inti jiwa telah mengalami beberapa perubahan internal. Di kedalaman inti jiwa, ada pusaran tambahan yang mempercepat laju energi asal yang diserap dari dunia luar. Penyerapan inti jiwa dari energi asal tidak diragukan lagi akan meningkatkan inderanya dan meningkatkan basis kultivasinya. Kesadarannya terguncang saat perasaan aneh muncul dalam dirinya. Tang Wulin dengan heran menemukan bahwa meskipun matanya tertutup, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas segera setelah kesadarannya berkembang. Sensasinya berkembang pesat saat dia melihat dunia 9 warna berkilau dan mempesona. Ketika dia memfokuskan jiwanya dan menenangkan energinya, dia bisa membedakan setiap unsur molekul halus dan merasakan setiap emosinya. Itu adalah pengalaman baru baginya. Pada saat yang sama, dia berusaha menyampaikan emosinya ke molekul unsur ini dengan hati-hati. Molekul unsur ini segera berkumpul ke arahnya, dikendalikan oleh kesadarannya dan membuatnya terkejut. Sinar 9 warna di sekelilingnya tumbuh lebih padat secara tiba-tiba. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam lautan elemen yang menyenangkan. Sepertinya semua kesedihannya telah dibersihkan oleh elemen-elemen ini. Sekaligus, dia merasa nyaman dan hangat di tubuhnya. Pikirannya damai. Secara bersamaan, pikiran dan inderanya menyebar ke wilayah yang lebih luas karena pengaruh elemen-elemen ini. Pegunungan di kejauhan sepenuhnya ditampilkan di depan matanya. Perasaannya terus meluas sampai ke tepi pegunungan. Baru setelah itu dia merasakan beberapa pelemahan indera. Dia menarik kembali kesadarannya untuk membawa lebih banyak molekul unsur. Energi asal yang diperkaya dengan segala macam atribut tertarik pada kesadarannya. Itu kemudian menyatu ke dalam tubuhnya selaras dengan ritme pernapasannya. Inti jiwanya berkilauan dengan pancaran saat disaring, diserap, dan mengubah energi asal menjadi bagian dari kekuatan jiwanya. Tang Wulin menarik kembali jiwanya ketika dia merasakan perasaan keheranan di hatinya. Dia sadar akan pentingnya kejadian itu. Sebenarnya, dia telah bekerja untuk mendapatkan hasil seperti itu selama kultivasi sebelumnya. Dia telah membuat terobosan dalam kekuatan spiritualnya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mencapai domain roh, tujuan berharga dari setiap master jiwa. Apa pentingnya spirit domain? Itu menandakan bahwa seorang guru jiwa telah mencapai puncak dunia ini dalam arti spiritual. Berada di alam spiritual dari domain roh adalah pencapaian yang signifikan bahkan untuk limit Douluo. Tang Wulin baru saja menerobos kultivasi 7 cincin untuk menjadi sage jiwa, tetapi kekuatan spiritualnya telah memasuki ranah domain roh. Karenanya, pencapaiannya hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tang Wulin sadar bahwa kesempatan ini dianugerahkan kepadanya oleh kekuatan planar selain life seed. Dia bertindak sebagai juru bicara dari pesawat benua Douluo dan benih kehidupan selama pertarungan melawan jurang. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan prinsip langit dan bumi di benua Douluo. Meskipun kekuatan spiritualnya sulit untuk ditingkatkan, dia berhasil menerobos penghalang untuk memasuki ranah spirit domain. Meskipun itu hanya entry awal ke dalam domain roh, rasanya sangat berbeda. Kemampuan untuk memasuki dunia ini menunjukkan bahwa dia telah benar-benar bergabung dengan jajaran master jiwa tingkat tinggi.
Dia pasti bisa menjadi Hyper Douluo di masa depan jika dia melanjutkan kultivasinya dengan kekuatan spiritual domain roh sebagai yayasannya. Selanjutnya, kekuatan spiritual domain roh pasti akan meningkatkan tingkat kultivasinya sejauh kekuatan jiwanya akan melebihi orang biasa sejauh ini. Pertempuran hebat dengan pesawat abisal tidak diragukan lagi sulit dan menyakitkan bagi Tanggulin. Namun, itu memberinya manfaat yang sangat besar. Kekuatan jiwanya dengan berani menerobos ke peringkat Soul Sage saat dia melangkah ke tahap 7 cincin. Basis kultivasi 7 cincin adalah kriteria dari master jiwa peringkat tinggi. Dengan peningkatan ganda dari inti jiwanya dan inti naganya, peningkatan kekuatan spiritualnya ke domain roh, dan penyerapan penuh dari lapisan ke-11 segel Raja Naga Emas, kualitas fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak berlebihan untuk menggambarkan Tanggulin sebagai terlahir kembali. Jika tantangan jaringan Do Bintang Federal diadakan lagi, pasti akan sangat mudah bagi Tanggulin untuk mengalahkan lawan-lawan itu dari sebelumnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya bersirkulasi seiring dengan ritme pernapasannya. Tampaknya tidak cepat karena efisiensinya sekarang jauh lebih tinggi. Meridian dan tulangnya sudah berubah menjadi emas. Dia tidak tampak seperti manusia tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dia tidak menyadarinya tetapi kekuatannya benar-benar meningkat. Bagaimanapun, sensasi itu aneh. Seolah-olah tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Dia bahkan bisa mendengar raungan naga yang ganas disertai dengan suara tak jelas aliran darahnya dan gerakan tulangnya. Itu pasti transformasi Dewa Naga. Gu Yuena telah memanggil transformasi Dewa Naga pada saat itu. Dia tidak bisa salah secara pasti. Dahulu kala, Gu Yue pernah memberitahu Tanggulin tentang kisah Dewa Naga. Mungkinkah aura Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Peraknya diwarisi dari garis keturunan Dewa Naga? Tanggulin akhirnya memahami dari kesadaran yang tiba-tiba. Jika itu masalahnya, maka dia seharusnya bersamanya. Dengan begitu keduanya saling melengkapi. Tidak ada keraguan bahwa selama transformasi Dewa Naga kemampuan mereka akan menjadi sangat kuat. Sekarang Tanggulin memikirkan tabrakan terakhir dari hari yang lalu, dia menyadari bahwa itu jelas Gu Yuena yang menjalankan kendali atas kekuatan planar menggunakan transformasi Dewa Naga. Baru saat itulah dia berhasil menahan serangan Dewa Petapa Jurang. Meskipun kekuatan ini bukan miliknya, dia mampu mengendalikan kekuatan planar pesawat benua Douluo dengan menggunakannya. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan itu dengan benar. Tanggulin sudah tenang saat ini sehingga ingatannya menjadi lebih jelas. Dia mengingat seluruh peristiwa yang terjadi tempo hari. Dia jelas menghela nafas ketika dia baru saja muncul. Tapi kenapa dia menghela nafas? Tidak ada keraguan bahwa dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah terbangun sejak dia mengkonsumsi Velvet Skirich Chrysanthemum saat itu, tetapi dia masih memanggilnya sebagai ayah dan tetap bersamanya selama ini. Dia juga telah menunggunya di Fire Basin dan tidak pernah memberitahunya tentang dia mendapatkan kembali kesadarannya. Kenapa dia melakukan itu? Apakah karena dia bersembunyi dari sesuatu, atau dia melakukan itu untuk bersamanya? Dia mencintaiku. Ide itu menyelinap di benak Tanggulin dengan kecepatan kilat. Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kesembuhannya dan segera pergi setelah itu? Meskipun dia menyembunyikan sesuatu dariku dengan pasti, ini tidak bertentangan dengan cintanya padaku. Di dalam hatinya, Tanggulin hanya bisa merasakan saat dia tiba-tiba tercerahkan setelah memikirkan masalah ini. Semua masalahnya sepertinya telah terpecahkan dan dia bahkan bisa merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah rileks. Selama dia mencintaiku, apakah ada hal lain yang masih penting? Tidak, bibirnya akhirnya berubah menjadi senyuman tipis sementara emosinya menjadi stabil pada akhirnya. Dia harus benar-benar memahami semua yang dia pelajari dari pertempuran kali ini yang memungkinkan begitu banyak peningkatan dalam dirinya dan juga pengalaman yang dia peroleh dari kompetisi sebelumnya, terutama untuk dua teknik tombak aslinya yang dibuat baru-baru ini. Dia telah menemukan langkah pertama dari jalannya sehingga dia membutuhkan lebih banyak pemahaman dan membiarkan semua pembelajarannya meresap. Jalan Raja dan Taruhan Terakhir. Dia memiliki kekuatan dan aura garis keturunan Raja Naga Emas sehingga dia seharusnya menghancurkan musuh yang menghalangi di hadapannya seolah-olah dia sedang mematahkan cabang mati dari pohon. Setiap keterampilan sia-sia sebelum kekuatan absolut. Bagian paling kuat dari dirinya justru kekuatannya dalam serangan frontal. Jalan Raja dan Taruhan Terakhir tanpa diragukan lagi lahir dari ini. Secara relatif, King S4 lebih cocok untuk digunakan dalam pertempuran sementara Final Stake dianggap sebagai serangan putus asa. Serangan yang akan dia gunakan dengan semua energinya dengan segala cara. Taruhan terakhir hanya dapat digunakan sekali tidak peduli kapan digunakan, sementara kekuatannya akan meningkat seiring dengan peningkatan basis budidaya Tanggulin. Tanggulin secara bertahap memasuki meditasi mendalam saat dia mengingat pertemuan sebelumnya di benaknya. Cao Dezi perlahan membuka matanya. Tatapannya berdenyut dengan kecemerlangan yang aneh. Domain roh, ya, seperti yang diharapkan dia telah membuat terobosan. Mungkin, ini adalah pilihan seluruh pesawat. Sudah ada tambahan kemauan pesawat padanya. Saya khawatir tidak akan mudah bagi siapapun untuk menyakitinya di masa depan. Tekad pesawat secara alami akan melindunginya. Kuan Yun, kamu hanya khawatir karena kamu belum melihat melalui ini. Pada titik ini, Cao Dezi bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi merenung yang dalam di wajahnya. Apa yang dimaksud dengan kemauan pesawat? Mungkin, itu seperti pertolongan ilahi. Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi. Saya benar-benar mengantisipasinya. Saya khawatir mahakuasa lain yang tidak setara saat ini akan datang pada titik paling berbahaya bagi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Nenek moyang pertama, apakah kamu yang memberkati dan melindungi kami dari dunia bawah? Pada titik ini, pandangannya tertuju pada dinding di seberangnya. Sebuah gulungan lukisan digantung di dinding putih bersih. Seseorang tergambar dalam lukisan itu.
Laut tak berbatas terletak di bawah kakinya saat rambut biru panjangnya tergerai lepas di belakang punggungnya. Dia berdiri dengan ketenangan seorang dewa, mengenakan setelan pakaian putih sambil memegang trisula emas besar di tangan kanannya. Tatapannya hangat namun menjauh. Meski hanya lukisan, namun matanya sedalam jurang. Emosi Cao Dezi langsung mereda saat melihat gulungan lukisan itu. Leluhur pertama, apakah benar alam ilahi sudah tidak ada lagi? Jika tidak, lalu di mana Anda sekarang? Kamu Sima Jinci, setan golok saber Sima Jinci. Seorang ruheng menepuk kepala botaknya yang besar saat dia melihat orang di sebelahnya dengan penuh minat. Sejak pertempuran hebat tempo hari, seluruh tentara Dewa Darah berada dalam kondisi stres. Lalu keduanya ditangkap. Ya, akan aneh jika orang luar tidak dicurigai ketika mereka tiba-tiba muncul di barak tentara Dewa Darah pada saat seperti ini. Terutama setelah serangan mendadak Tuan Jiwa Jahat. Untungnya, mereka telah meninggalkan kesan mendalam pada para prajurit dari tentara Dewa Darah dalam tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal. Setelah identitas mereka diverifikasi dan dipertimbangkan, mereka ditahan sebagai tentara di bawah tahanan semi rumah. Itu aku. Apakah Anda dewa kekuatan? Sima Jinci memiliki ekspresi yang menarik saat dia melihat Aruheng. Meskipun keduanya tidak pernah bertarung satu sama lain, mereka berdua bertarung melawan lawan yang sama. Tujuan mereka mengunjungi tempat ini pun hampir sama. Keduanya mencapai hasil yang mengesankan di Federal Stardow Battle Network Challenge dan saat ini, mereka saling memandang dengan percikan api yang pasti meledak dari pandangan mereka. Halo, seorang ruheng mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan di Sima Jinci. Sima Jinci tidak memiliki kecurigaan apapun terhadap Aruheng sehingga dia mengangkat tangannya dan menjabat tangan Aruheng. Setelah dua tangan besar itu berpegangan satu sama lain, ekspresi Sima Jinci berubah di saat berikutnya. Dia memeriksa dirinya sendiri dan mencapai kesimpulan bahwa kekuatannya sudah dianggap yang terbaik untuk masanya. Namun, dia hanya mengerti apa kesempurnaan kekuatan setelah menjabat tangan Aruheng. Kekuatannya lenyap dalam sekejap saat telapak tangannya diremas seperti mie di genggaman Aruheng. Sima Jinci berubah menjadi hijau karena marah. Tercela, seorang ruheng mengendurkan cengkeramannya dan mencibir bibirnya. Tidak seburuk itu, Sima Jinci sangat marah. Sialan, aku ahli dalam teknik pedang dan aku tidak menggunakan kekuatan fisik untuk menangani hal-hal seperti dirimu yang biadab. Seorang ruheng memelototinya. Siapa yang kamu panggil barbar? Kamu. Sima Jinci tiba-tiba berdiri. Namun, dia segera mengungkapkan ekspresi suram di wajahnya. Alasannya sederhana. Lapisan objek seperti armor pertempuran dibalut di kedua tubuh mereka. Benda itu memiliki fungsi sederhana, digunakan untuk menyegel kekuatan jiwa mereka. Namun, kunci kekuatan jiwa tidak mampu mengunci kekuatan seseorang. Basis kultivasi Sima Jinci menggunakan jiwa bela dirinya sebagai fondasinya sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan pedang pembunuh naganya pada saat ini. Aruheng berbeda. Tidak perlu sama sekali baginya untuk mengerahkan kekuatan apapun untuk melepaskan kunci jiwa. Tidak ada di dunia ini yang mampu membatasinya karena kekuatan tubuhnya yang mengerikan. Bibir Sima Jinci yang geram tanpa sadar berkedut saat dia melihat Aruheng berdiri lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri sementara pada saat yang sama memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kembali ke Korps Angkatan Darat Selatan, dia selalu menjadi pengganggu. Sejak kapan dia diturunkan menjadi diganggu oleh orang lain? Situasi ini tidak bisa dijelaskan dengan kata suram lagi. Api keluar dari matanya. Tunggu saja, Aruheng. Ketika kekuatan jiwaku dipulihkan, aku pasti akan menghajarmu dengan sangat buruk sehingga kamu tidak akan bisa menjaga dirimu dalam hidup ini lagi. Seorang ruheng mengepalkan tinjunya. Seseorang yang akan dibuat tidak mampu merawat diri sendiri dalam hidup masih bisa mengancam orang lain. Ini benar-benar menarik. Tepat saat dia terkikik sinis dan mendekati Sima Jinci, pintu kamar yang dijaga tiba-tiba terbuka. Dua tentara-tentara Dewa Darah yang membawa senjata bermuatan berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Di luar, kamu berdua, Sima Jinci dan Aruheng saling bertatapan sebelum mereka saling mencemooh. Kemudian, mereka menoleh ke samping dan berjalan ke arah luar dengan langkah besar. Pundak Ruheng menghantam Sima Jinci dan mendorongnya ke samping saat dia memimpin untuk berjalan keluar. Sima Jinci sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengikuti di belakang dengan ekspresi marah. Mereka dikirim ke sebuah kantor di bawah pengawalan kedua tentara itu. Itu dia. Ekspresi mereka berubah seketika ketika mereka melihat orang di kantor itu. Dengan basis kultivasinya, wajar jika dia tidak akan diambil tanpa pertarungan dan tentara batalion Dewa Darah biasa tidak bisa menjadi lawannya. Tepat ketika mereka dikelilingi oleh sejumlah besar alat jiwa, sesosok turun dari langit. Di bawah sinar Bright Mirror yang tinggi, dua anak surga yang bangga telah dikalahkan dengan satu pukulan. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa sesepuh yang mengalahkan mereka adalah seorang jenderal dengan 3 bintang emas di pundaknya. Dia adalah orang yang berdiri di depan mereka. Zhang Huanyun memandangi dua orang yang sangat kurus yang berdiri di hadapannya dengan mata sedingin es. Anda pasti Komandan Zhang. Saya Sima Jinci dari Korps Angkatan Darat Selatan. Aku di bawah komando Komandan Yue. Sima Jinci memulai dengan keras. Apakah saya mengizinkan Anda untuk berbicara? Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya. Tekanan tak terlihat menimpa Sima Jinci seperti gunung yang tinggi. Dia merasa sulit untuk mengatur napas dan segera menutup mulutnya. Sima Jinci merasa sangat sedih. Dia pasti memiliki kemampuan untuk melawan sebelum kekuatan jiwanya disegel. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Seorang ruheng meliriknya. Dia terkekeh tapi tidak mengatakan apa-apa. Apa kau tahu kesalahan apa yang kalian berdua lakukan? Zhang Huanyun dengan dingin berkata. Sima Jinci dan Aruheng saling bertukar pandang. Dia baru saja ingin membuka mulut saat merasakan tekanan di tubuhnya semakin kuat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sima Jinci merasa sangat frustrasi.
Anda mengajukan pertanyaan kepada saya, tetapi Anda tidak mengizinkan saya berbicara. Situasi macam apa ini? Seperti yang diharapkan, Zhang Huanyun melanjutkan seolah-olah ini adalah monolog. Kalian berdua telah masuk tanpa izin ke markas tentara Dewa Darah. Saya akan memberitahu Anda bahwa ini adalah pangkalan rahasia. Semua pelanggar harus segera dieksekusi. Baiklah, bawa mereka keluar dan tembak sampai mati. Apa? Dia hanya berbicara 2 kalimat dan sekarang kita akan dieksekusi dengan todongan senjata. Mata Sima Jinqi dan Aruheng melotot pada saat bersamaan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Seorang Ruheng berjuang keras dan akan melepaskan kunci kekuatan jiwanya. Namun saat dia melakukan gerakan itu, Zhang Huanyun mengangkat tangannya dan seberkas cahaya menyinari dirinya. Seorang Ruheng hanya merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 ons pun kekuatan. 4 tentara dengan senapan terisi telah menyerang saat ini. 2 tentara mengawal seorang tahanan dan membawa mereka keluar. Seorang Ruheng dan Sima Jinqi dapat dengan jelas merasakan bahwa keempat tentara-tentara Dewa Darah ini memiliki niat membunuh yang begitu padat sehingga mereka tampaknya telah terwujud. Apakah mereka benar-benar akan membunuh kita? Seorang Ruheng dan Sima Jinqi sama-sama terkejut dan pada saat yang sama, ketakutan mereka juga meningkat pesat. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Jika itu terjadi di medan perang, mereka mungkin bisa melihat kematian seringan melakukan perjalanan pulang. Namun mereka akan ditembak mati tanpa penjelasan apapun, bagaimana mereka bisa menerima itu? Mereka di sini hanya untuk mencari seseorang. Mereka bahkan membawa surat pengantar. Bahkan jika tentara Dewa Darah telah mengalami tragedi besar sebelumnya, mereka seharusnya tidak membunuh orang tanpa mempelajari kebenaran sebelumnya. Ini memperlakukan kehidupan manusia sama berharganya dengan jerami yang ditebar. Namun, di bawah tekanan Zhang Huanyun, mereka bahkan tidak bisa membela diri, apalagi menjelaskan keadaan mereka. Jantung mereka berdegup kencang seolah puluhan ribu kuda berlari kencang di atasnya. Keduanya langsung diseret keluar ke medan bersalju. Angin sedingin es menusuk tubuh mereka dengan sensasi dingin yang menusuk tulang. Sima Jinqi dan Aruheng akhirnya mulai merasa cemas. Mereka ingin berjuang, tetapi kekuatan jiwa mengunci tubuh mereka dan kekuatan cermin cerah Douluo yang tersisa di tubuh Aruheng merampas kemampuan mereka untuk membebaskan diri. Rasa dingin di hati mereka jauh lebih kuat daripada dingin yang mereka rasakan di tubuh mereka. Terutama ketika mereka melihat itu di tanah bersalju, 2 misya hitam telah menunggu mereka. Mereka tidak tahu kapan mereka datang ke sana. Mereka membawa meriam jiwa besar di tangan mereka yang telah diarahkan ke keduanya. Keduanya diseret ke depan dan disematkan ke 2 tiang logam. Kutub memiliki kunci yang mengunci tubuh pada tempatnya. 2 misya hitam di depan mereka secara bersamaan mengangkat meriam jiwa di tangan mereka. Laras meriam jiwa memiliki diameter yang lebih lebar dari kepala mereka. Barel gelap dan menakutkan itu diarahkan ke hati mereka. Perasaan hampir mati telah mendorong ketakutan mereka hingga ke titik ekstrim. Seorang Ruheng adalah seorang pembudidaya teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Namun, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 1 ons kekuatan dan kekuatan jiwanya saat ini. Tidak mungkin dia bisa mendorong kemampuan defensifnya secara ekstrim. Jika mereka terkena meriam jiwa, mereka pasti akan mati. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak, jangan bunuh aku. Seorang Ruheng tiba-tiba berteriak. Dia baru tahu bahwa dia bisa berbicara sekarang. Sima Jinqi melolong dengan marah, kalian memperlakukan hidup manusia seperti jerami. Anda tidak memiliki hak untuk membunuh saya. Saya seorang kolonel senior dari Korps Angkatan Darat Selatan. Siap, target, kepala mereka. Para prajurit tidak menghiraukan ledakan kemarahan dan kesal mereka. Salah satu dari mereka mengangkat tangan kanannya. Itu tampak seperti sabit penuai saat ini. Kedua meriam jiwa misya hitam itu terisi dengan jelas. Sepertinya ada cahaya samar yang berdenyut di dalam tong. Seorang Ruheng tidak puas. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menderita selama bertahun-tahun dan setelah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi ke kondisinya saat ini, dia akan mati di sini dalam keadaan yang begitu membingungkan. Dia tidak puas dengan ini. Api. Prajurit itu menurunkan lengan kanannya. Meriam jiwa kedua misya hitam itu ditembakkan dengan ledakan keras. 2 masa cahaya cemerlang melesat ke arah kepala Aruheng dan Sima Jinqi. Ini adalah amunisi peledak misya hitam. Mereka bahkan bisa merobohkan gunung kecil, apalagi 2 master jiwa yang bahkan tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwa mereka. Perasaan kematian langsung memenuhi anggota tubuh mereka. Seorang Ruheng dan Sima Jinqi melolong marah di waktu yang hampir bersamaan. Ledakan, ledakan, suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Kedua ledakan itu mengirim 2 gumpalan cahaya ke udara secara instan. Pikiran Aruheng dan Sima Jinqi langsung membeku. Apakah kita sudah mati? Apakah kita mati begitu saja? Jiwa mereka tampaknya telah melayang ke dunia lain. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Pada saat ini, sebuah suara yang dibumbui dengan amarah terdengar, mengapa hukuman mati dilakukan? Siapakah 2 orang ini? Suara. Saya masih bisa mendengar suara. Mungkinkah aku belum mati? Pikiran yang sama sepertinya muncul di kepala Aruheng dan Sima Jinqi pada saat yang bersamaan. Mereka secara naluriah mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka dengan jelas melihat seorang pria parubaya berseragam jenderal berdiri di depan mereka. Dia meneriaki para tentara. Pelaporan ke perwira senior, itu komandan yang memerintahkan agar hukuman mati dijalankan. Keduanya adalah mata-mata yang mungkin dikirim oleh kultus Roh Kudus. Mereka muncul di ketentaraan saat kami menyegel kembali pesawat Abisal. Mereka ditangkap oleh komandan. Komandan telah mengatakan bahwa lebih baik aman daripada menyesal sehingga penyergapan oleh pemujaan Roh Kudus seperti yang kita alami baru-baru ini tidak akan terjadi lagi. Aku bukan master jiwa jahat. Aruheng dan Sima Jinqi berkata dengan kesepakatan diam-diam.
Oh, pria parubaya itu berbalik. Sima Jinci dan Aruheng melihat wajah yang tampan namun tegas. Mereka belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Namun, mereka jelas bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari orang ini. Tekanan ini tidak kalah dengan apa yang dilakukan oleh komandan yang menghukum mati mereka. Meskipun mereka memiliki pemahaman dasar tentang tentara Dewa Darah sebelum mereka datang, tentara Dewa Darah masih diklasifikasikan sebagai rahasia di Federasi. Bahkan guru dan perwira senior mereka tidak sepenuhnya jelas tentang tentara Dewa Darah. Tidak mungkin mereka tahu banyak tentang itu. Namun pada saat ini, ketika mereka melihat dua makhluk yang dekat dengan Hyper Douluos jika bukan Hyper Douluos sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak merasa kagum? Pria parubaya itu sedikit cemberut, kamu bukan master jiwa jahat. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Bahkan dengan keinginan Aruheng dan Sima Jinci, ketika mereka tiba-tiba melihat secercah harapan setelah merasakan keputusasaan kematian, mereka menjadi sangat rentan. Itu sama untuk semua pria. Sima Jinci berkata dengan cemas, saya dari Korps Tentara Selatan. Anda dapat mengkonfirmasi identitas saya dengan Komandan Korps Angkatan Darat Selatan, keunggulannya Malaikat Douluo. Aku bukan mata-mata. Saya bahkan telah berpartisipasi dalam tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal baru-baru ini dan telah bertemu dengan kontestan Raja Naga Emas yang berasal dari sini. Aku datang untuk mencarinya dan berdebat dengannya. Seorang Ruheng berkata juga, saya saudara murid senior Tang Wulin dari Sekte Tubuh. Saya juga di sini untuk berdebat dengannya. Bagaimana saya bisa menjadi master jiwa yang jahat? Saya sedang mengembangkan teknik rahasia Sekte Tubuh, Anda dapat memeriksa saya jika Anda mau. Aku benar-benar berbeda dari master jiwa jahat itu. Pria parubaya itu memandang mereka berdua dan menghela nafas pelan. Dia berkata, tentara terlalu mudah terkejut hanya dengan suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin, tetapi kita tidak dapat memandang kehidupan manusia seolah-olah mereka adalah rumput. Baiklah, saya akan berbicara dengan komandan. Tunda hukuman mati ini untuk saat ini. Tunggu aku kembali. Setelah dia selesai, pria parubaya ini pergi perlahan. Saat mereka menyaksikan punggungnya yang surut, Aruheng dan Sima Jinci menghela nafas lega. Setidaknya mereka tidak harus mati untuk saat ini. Ini berarti mereka memiliki kesempatan. Namun, yang tidak mereka lihat adalah ketika pria parubaya itu meninggalkan mereka, senyuman sudah muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, dia langsung pergi ke kantor Zhang Huanyun. Dia bahkan tidak mengetuk, dia hanya membuka pintu dan masuk. Zhang Huanyun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan senyum lebar. Layar di sampingnya dengan tepat menampilkan Sima Jinci dan Aruheng yang diikat di tiang di atas tanah bersalju. Benar-benar kendali yang sangat bagus atas waktu gerakanmu. Apakah Anda tidak khawatir kedua orang ini akan mengompol karena ketakutan? Seperti yang diharapkan dari Heartless Douluo. Zhang Huanyun tertawa. Douluo Chaodezi yang tak berperasaan terkekeh, bukan aku yang menghukum mati mereka. Mereka hanya akan berterima kasih padaku setelah ini. Kamu orang jahat di sini. Zhang Huanyun berkata dengan tajam, ini jelas merupakan skema nakalmu, tapi akulah yang harus disalahkan. Anda benar-benar orang yang jahat, Anda tahu itu. Namun, saya tidak dapat membantu tetapi berpikir apakah benar-benar perlu melakukan ini. Alasan kami sebenarnya cukup dibuat-buat. Identitas keduanya sebenarnya mudah diverifikasi, terutama saat mereka baru saja mengikuti kompetisi. Chao Dezi mengangguk dan berkata, itu dibutuhkan. Dengan bakat alami mereka dan penampilan mereka dalam kompetisi, mereka benar-benar menunjukkan kepribadian liar mereka. Jika kami tidak memberi mereka masalah di awal, mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk mengikuti Wulin di masa depan. Tanpa ragu, Tang Wulin akan menjadi orang paling luar biasa dari generasi ini. Namun, dua kepala lebih baik dari satu. Teman-temannya dari Akademi Shrek bukan satu-satunya yang bisa membantunya. Dia masih membutuhkan beberapa rekan yang sangat kuat dan dia bisa menaruh kepercayaannya. Jiwa bela diri Sima Jinci itu seharusnya cocok dengan Tang Wulin. Jiwa bela diri mereka saling melengkapi. Seorang Ruheng adalah kakak murid seniornya dari Sekte Tubuh. Keduanya bisa dipercaya. Kami akan mengambil keuntungan dari mereka terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan jauh lebih berguna untuk Tang Wulin. Zhang Huanyun menatap Chao Dezi dengan dalam. Awalnya saya tidak puas. Jika Anda tidak memilih Tang Wulin dulu, saya mungkin telah membawanya ke sisi saya. Sekarang tampaknya Anda sudah merencanakan ini selama ini. Anda telah merencanakan ini dengan cermat untuk mereka. Chao Dezi terkekeh, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apa dia tidak mungkin mengikuti Anda. Jangan lupa bahwa dia adalah murid Sekte Tang. Dia sudah berada di radar atasan Tang Sekte untuk waktu yang lama. Itu bukanlah sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Saat dia menjadi salah satu dari 7 monster Akademi Shrek, dia telah menjadi individu yang harus dipelihara oleh Sekte Tang. Penyergapan musuh benar-benar mendadak kali ini. Mereka telah menangkap Akademi Shrek dan bahkan saya lengah. Kami mengalami kerugian besar. Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat mencabut dua kekuatan besar benua yang telah ada selama 10.000 tahun dan mendominasi benua, mereka pasti salah. Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak melawan untuk pertama kalinya. Ini karena kami telah mengumpulkan kekuatan kami dan menunggu generasi pemimpin baru untuk muncul. Sekarang waktunya sudah matang. Generasi pemimpin baru akan muncul dengan keras dan bergerak maju sambil dipoles. Di masa depan, mereka pasti akan dapat memimpin Sekte Tang dan Akademi Shrek dan menciptakan kembali kejayaan mereka. Bahkan melampaui mereka jika memungkinkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Akademi Shrek akan menghilang begitu saja setelah menerima pukulan berat. Menurut saya, Shrek adalah burung phoenix yang menunggu untuk dilahirkan kembali. Saat ia bangkit kembali, ia hanya akan meledak dengan kecemerlangan yang lebih besar. Setelah mendengar kata-kata Chao Dezi, Zhang Huanyun mau tidak mau mengubah ekspresinya.
Meskipun dia tidak pernah percaya bahwa Akademi Shrek dapat dihancurkan dengan mudah, dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada Shrek seperti yang dimiliki Cao Dezi. Kita lihat saja, keputusanmu untuk membiarkan tentara Dewa Darah datang ke pihak kita tidak akan salah. Anda pasti akan bersuka cita di masa depan karena keputusan ini. Cahaya tentara Dewa Darah pasti akan tumbuh dengan cemerlang. Zhang Huanyun menganggukkan kepalanya dengan ringan. Jika kau memberitahuku ini beberapa hari yang lalu, aku mungkin akan mendengus padamu. Tetapi ketika saya merasa bahwa kekuatan spiritual pemuda itu telah menerobos domain roh, saya tidak bisa tidak setuju dengan semua yang Anda katakan. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa tekanan yang harus dia tanggung di pundaknya tidaklah ringan. Peningkatan kekuatannya memang penting, tapi saya pikir kita masih harus membantunya dalam memelihara kondisi mentalnya. Ya, itulah yang saya khawatirkan juga. Namun ada beberapa hal yang hanya bisa dia selesaikan sendiri. Saya percaya Tang Wulin bisa melakukannya. Dia putra surga yang bangga yang lahir pada waktu yang tepat. Dia tidak akan dikalahkan semudah itu. Aruheng dan Sima Jinchi sama-sama sudah gemetar 2 jam lalu. Suhu normal kam tentara Dewa Darah adalah negatif 30 derajat Celcius. Ketika angin dingin yang menggigit datang, suhu bahkan mungkin akan terasa lebih rendah 20 derajat lagi. Jika mereka dalam kondisi normal, suhu rendah ini tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Basis kultivasi mereka telah melampaui level di mana mereka akan terpengaruh oleh dingin atau panas. Namun, basis kultivasi mereka telah disegel saat ini. Mereka hanya bisa mengandalkan kualitas tubuh mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu dan berada di lingkungan yang dingin untuk waktu yang lama, bahkan pria yang terbuat dari besi tidak dapat menahan ini. Para prajurit yang menjaga mereka berpakaian lengkap. Namun, mereka hanya mengenakan 1 lapis pakaian. Sejak pria Parubaya pergi untuk bernegosiasi untuk mereka, 6 jam telah berlalu. Beku telah terbentuk di alis dan kumis mereka. Jika mereka adalah orang biasa, mereka pasti sudah dibekukan sampai mati. Bahkan jika kualitas tubuh mereka kuat, wajah mereka menjadi sangat pucat. Aruheng dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Dia adalah ahli sekte tubuh. Kualitas tubuhnya sendiri cukup gagah. Sima Jinchi juga orang dengan tubuh yang kuat. Namun, bahkan dia berada di ambang kehancuran sekarang. Bisakah kamu pergi dan bertanya tentang situasi kita? Sima Jinchi bertanya pada salah satu tentara dengan suara gemetar. Namun, para prajurit berdiri di sana seperti patung. Mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka sama sekali mengabaikannya. Seorang Ruheng tersenyum kecut. Jangan buang energi Anda. Orang-orang ini tidak berbeda dengan robot. Katakan padaku, kesalahan apa yang telah aku lakukan sehingga pantas menerima penderitaan seperti itu. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan datang. Saya bahkan tidak tahu di mana saudara laki-laki murid saya berada. Sima Jinchi memutar matanya. Apakah kamu bodoh? Anda bahkan tidak menghubunginya sebelum Anda datang ke sini. Kamu telah membawa ini ke dirimu sendiri. Seorang Ruheng dengan marah berkata, saya bodoh. Jadi kamu yang pintar sekarang. Apakah Anda menghubunginya sebelum Anda datang? Bukankah kamu dalam situasi yang sama denganku sekarang? Mari kita lihat siapa yang akan menyerah pada cuaca dingin dulu. Saya tahu saya masih bisa mengambil lebih banyak. Cek. Sima Jinchi mengutuk dengan marah. Seberapa jauh kamu lebih baik dibandingkan denganku? Jika kita ditembak mati, kita akan berakhir sama. Seorang Ruheng memutar matanya lagi. Dia tiba-tiba berkata kepada prajurit di seberangnya, hei, apakah kamu tahu Raja Naga Emas? Ini adalah orang yang memenangkan tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal dari pasukan Anda. Dia adalah adik murid junior saya. Mengapa Anda tidak memanggil dia di sini untuk saya? Jika saya dapat berbicara dengannya, dia dapat memverifikasi identitas saya. Saya baru saja berkompetisi dengannya. Jangan bilang kalian tidak pernah menonton kompetisi. Para prajurit masih bergeming, seolah-olah mereka tidak mendengar kata-katanya. Aku sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Ekspresi seorang Ruheng sangat marah. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Barak tentara Dewa Darah dibangun di puncak gunung. Meskipun daerahnya luas, barak dibangun lebih kompak untuk perlindungan yang lebih baik dan untuk lebih menjaga kehangatan penghuninya. Seorang Ruheng menarik napas dalam-dalam, dadanya perlahan membengkak. Bagaimanapun, dia adalah murid paling luar biasa dari sekte tubuh. Dia juga mengembangkan teknik rahasia bawaan. Dengan berlalunya waktu, batasan yang dikenakan Zhang Huanyun padanya tampaknya juga mengendur. Dia menarik napas dalam-dalam seperti ikan paus yang mengisap air dan seluruh tubuhnya membengkak. Sima Jinchi dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Namun, dia tidak tahu apa yang Aruheng rencanakan. Di saat berikutnya, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya sambil berteriak sekuat tenaga. Tang Wulin, kakak murid senior ada di sini. Datang dan selamatkan aku. Meskipun dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan jiwanya saat ini, dengan kapasitas paru-parunya yang luar biasa, teriakannya yang keras seperti guntur yang mengejutkan. Bahkan para prajurit di depan mereka mundur beberapa langkah saat dia berteriak. Tang Wulin, kakak laki-lakimu ada di sini. Selamatkan aku, cepat, selamatkan aku. Seorang Ruheng berteriak liar. Itu benar, Tang Wulin pasti ada di barak. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan cara yang kasar tapi mungkin efektif untuk meminta bantuannya. Selama Tang Wulin datang ke sini dan memperhatikannya, dia secara alami dapat memverifikasi identitasnya. Daripada menunggu orang lain untuk menyelamatkannya, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Diam. Salah satu tentara mendekatinya. Namun, Aruheng tidak peduli dengan hal lain sekarang. Dia terus berteriak di atas paru-parunya. Seluruh barak bergema dengan suaranya yang kasar dan cerah.
Jika bukan karena dukungan tanaman di seluruh pegunungan, rentetan jeritan kerasnya pasti akan memicu longsoran salju di puncak sekitarnya. Ketika Sima Jinci melihat ini dia langsung mengikutinya dan berteriak dengan marah bersama Aruheng. Dia berteriak sama dengan teriakan Aruheng. Relatif, dia tidak sedekat Tang Wulin seperti Aruheng. Namun, jika dia meneriakkan kata-kata kakak murid senior, itu akan lebih menarik perhatian Tang Wulin. Di dalam kantor, Cao Dezi tertawa histeris. Dua idiot ini, mereka hanya memikirkan metode sederhana setelah menderita begitu lama, tapi ini bagus juga. Karena mereka telah memikirkan solusi, kami tidak perlu menggunakan metode kami yang lain. Zhang Huanyun terkekeh. Kita tidak bisa menahannya jika mereka idiot. Mereka pantas kedinginan selama 6 jam. Biarkan Tang Wulin menjadi orang baik kali ini. Sepertinya skema kasar kita ini akan segera berhasil. Mereka sama sekali tidak khawatir Tang Wulin tidak akan bisa mendengar suara ini. Jika basis budidaya kekuatan spiritual seseorang telah melampaui alam domain roh, kekuatan spiritualnya akan menyebar setiap saat untuk merasakan perubahan energi asal dari lingkungan mereka. Jika kekuatan spiritual sensitif seseorang bahkan tidak dapat menyebutkan namanya, itu akan sangat tidak berguna. Tang Wulin duduk di kamarnya sendiri dan sedang dalam proses di mana dia menjadi lebih baik. Setelah bermeditasi sekian lama, dia memiliki beberapa pemahaman dasar tentang kondisi tubuhnya. Saat membuka segel yang ke-11 dari Raja Naga Emas, dia telah meminjam beberapa energi asal untuk menyelesaikan penggabungan energi. Ini membantunya menahan dampak dan serangan balik dari esensi Raja Naga Emas. Dengan tambahan keberuntungan dan mediasi life seed, dia telah menyelesaikan penggabungan dengan segel ke-11. Inti naganya berubah setelah dia bergabung dengan segel ke-11. Tang Wulin dengan jelas merasakan bahwa inti naga di dalam tubuhnya tidak hanya memompa kekuatan esensi darah, tetapi juga menghasilkan kekuatan esensi darahnya sendiri. Jika dikatakan bahwa itu adalah hati sebelum ini, maka dalam arti tertentu itu adalah hati Tang Wulin sekarang. Selama inti naga masih utuh, bahkan jika hati Tang Wulin rusak, dia pasti tidak akan mati. Hancurnya bahkan bisa dibuat ulang. Tulang, meridian, dan bahkan organ dalamnya telah berubah menjadi keemasan saat ini. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apakah dia masih bisa dianggap sebagai manusia. Perasaan ini sangat menarik. Setelah energi asal diserap ke dalam tubuhnya, itu tidak hanya diserap oleh inti jiwanya tetapi juga inti naganya. Dia sendiri terkejut karena mampu menyerapnya. Dengan menyusutnya inti naga, energi asal juga akan menjadi bagian dari esensi darahnya. Tang Wulin tahu bahwa ketika basis kultivasi Master Jiwa mencapai 7 cincin, Master Jiwa tidak lagi menjadi manusia biasa. Keterampilan jiwa yang diperoleh semua Master Jiwa 7 cincin adalah sama, avatar jiwa bela diri. Keterampilan jiwa ini bisa mewujudkan jiwa bela diri Master Jiwa dengan menggairahkannya. Itu juga bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur jiwa bela diri. Ini juga mengapa 7 cincin dianggap sebagai lambang pemisah antara Master Jiwa peringkat tinggi dan menengah. Penyelesaian avatar jiwa bela diri seseorang menandakan bahwa seorang Master Jiwa telah sepenuhnya bergabung dengan jiwa bela dirinya sendiri. Jiwa bela diri benar-benar menjadi bagian dari Master Jiwa dan sebaliknya. Mereka bukan lagi entitas yang terpisah. Jika monster jiwa 100.000 tahun memilih untuk berkultivasi menjadi bentuk manusia, itu harus mencapai tingkat ini juga sebelum bisa dianggap sebagai manusia. Alasannya sama, Tang Wulin saat ini dalam keadaan seperti itu. Jiwa bela diri Kaisar Blue Silvernya bukanlah satu-satunya yang telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Garis keturunan Raja Naga Emasnya tampaknya mengalami beberapa perubahan aneh dengan tubuhnya juga. Di dahinya, 2 tanduk perlahan mencuat dan tumbuh. Tanduk naga tidak panjang, tapi sangat kokoh. Setelah mereka muncul, Tang Wulin jelas merasa dia telah mendapatkan bakat alami lainnya. Kemampuan ini bukanlah serangan fisik juga bukan serangan spiritual. Itu lebih menyerupai aura mengintimidasi yang berasal dari bagian terdalam dari garis keturunannya. Sederhananya, Dragon Might, ya, ketika basis kultivasinya mencapai Soul Saint 7 cincin, dia juga memperoleh kekuatan naga. Ketika pengguna jiwa bela diri tipe naga berdiri di hadapannya sebelum ini, mereka akan dipengaruhi oleh kekuatan esensi darahnya. Sekarang dia memiliki Dragon Might, semua jiwa bela diri yang lebih rendah darinya dalam hal garis keturunan secara alami akan dipengaruhi olehnya. Dragon Might dapat melemahkan dan mengintimidasi musuh-musuhnya sambil meningkatkan kekuatannya sendiri di waktu yang sama. Ini adalah perubahan mendasar. Pada saat yang sama, Tang Wulin juga menenangkan pikirannya selama meditasi ini. Kualitasnya juga berubah. Dia sudah sangat tampan sejak sebelumnya, tapi sekarang dia terlihat lebih maskulin dan menakutkan. Dia tampak lebih seperti orang yang memegang jabatan tinggi sekarang. Dengan kehadiran Dragon Might, dia sepertinya menjadi tua dalam sekejap. Meskipun dia hanya duduk bersila dan tidak marah sama sekali, dia masih mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Dia bukan lagi remaja atau remaja. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar menjadi dewasa, master jiwa dewasa yang kuat. Tang Wulin, saya kakak murid senior Anda, selamatkan saya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Kekuatan spiritual Tang Wulin sedikit melonjak. Ketika basis budidaya spiritualnya memasuki alam domain roh, dia bisa merasakan perubahan elemen langit dan bumi di area yang luas di sekitarnya. Dia bahkan bisa menarik gelombang energi asal untuk membantu dirinya berkultivasi. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan perubahan dan aura di area ini. Secara alami, dia akan mengabaikan informasi tidak berarti yang sampai padanya. Hanya gelombang energi dengan perubahan yang sangat kuat atau yang mengkhawatirkannya yang akan merangsang kekuatan spiritualnya. Misalnya namanya, seseorang menelepon saya, kakak murid senior. Kekuatan spiritual Tang Wulin dengan cepat menemukan arah dari mana suara itu berasal.
Kekuatan spiritualnya seperti matanya. Meskipun dia baru di Spirit Domain Realm dan dia tidak bisa melihat sejelas dengan matanya sendiri, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut esensi darah yang sangat padat dan apung. Apakah itu kakak murid seniornya, Dewa Kekuatan Aruheng? Dia juga bisa merasakan aura familiar lainnya di sampingnya. Siapa ini? Kenapa dia di sini? Pada saat yang sama Tang Wulin merasa kaget, dia buru-buru memfokuskan kekuatan spiritualnya dan mengirimkan gelombang kejut kekuatan spiritualnya ke arah Aruheng. Mulut seorang Ruheng diisi dengan senapan serbu bim. Sima Jinci juga diberi perlakuan yang sama. Dia tidak bisa bersuara lagi. Namun, tubuh mereka yang telah mati rasa karena kedinginan begitu lama telah sedikit menghangat setelah berteriak beberapa lama. Pada saat ini tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Aruheng. Kakak murid senior, tunggu aku. Aruheng pada awalnya bersukacita. Ini karena dia segera mengenali bahwa suara ini milik saudara laki-laki murid juniornya. Namun, setelah itu dia merasa terkejut juga. Bagaimana suara Tang Wulin muncul di kedalaman pikirannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan proyeksi suara. Dia juga orang yang kuat dari generasi ini dari sekte tubuh dan pewaris sekte masternya. Dia secara alami dapat melihat kekuatan kemampuan Tang Wulin. Meski begitu, pikirannya tidak berkembang ke arah kekuatan spiritual Spirit Domain Realm. Bagaimanapun, itu tidak mudah dicapai. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk mengambil 10 napas, sesosok muncul seperti angin. Ketika Aruheng melihat Tang Wulin dengan seragam militer putih bersih dengan bintang jenderal di pundaknya, dia langsung merasa ingin menangis. Dia diselamatkan, dia akhirnya diselamatkan. Tang Wulin juga bingung. Ketika dia melihat Aruheng dan Sima Jinci terikat pada dua tiang logam, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ini karena dia ingat bahwa tidak ada tiang seperti itu di barak sebelum ini. Sejak kapan dipasang? Kakak murid senior, kenapa kamu di sini? Dan apa semua ini? Tang Wulin secara naluriah memandangi tentara di sekitar mereka. 1120. Para prajurit dan Misha memberi hormat padanya. Selamat siang, petugas senior. Seorang Ruheng dan Sima Jinci tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat tatapan para prajurit yang mereka lihat ke Tang Wulin. Mereka membara dengan gairah yang bersinar. Benar sekali. Hampir setiap prajurit tentara Dewa Darah menyaksikan bagaimana Tang Wulin mengirim kembali kekuatan kegelapan, menyelamatkan seluruh pasukan dan menyegel pesawat jurang. Adegan Tang Wulin menahan makhluk abisal dan menjaga lorong jurang sendirian telah terukir dalam di hati mereka. Di dalam hati mereka, orang ini adalah dewa bela diri generasi ini. Tidak semua orang mengerti bahwa Tang Wulin telah mengandalkan kekuatan planar saat itu. Hanya pejabat tinggi dari tentara Dewa Darah yang mengetahui rahasia arai besar Dewa Darah. Mereka adalah mata-mata yang muncul selama gangguan yang disebabkan oleh pesawat abisal. Komandan telah memerintahkan agar mereka dihukum mati. Perwira senior Blood One telah pergi ke kantor komandan untuk memohon mereka. Para prajurit menjelaskan situasinya dengan kata-kata sederhana. Tang Wulin tampak bingung. Sejak kapan Komandan Zhang dan senior Blood One menjadi gegabah? Terlepas dari seberapa hati-hati mereka terhadap master jiwa jahat, mereka tidak mungkin memperlakukan kehidupan manusia seperti jerami. Saat ini, suara Cao Dezi terdengar di kepalanya. Ini adalah pengawal yang kami persiapkan untukmu. Katakan kepada mereka bahwa Anda akan membela mereka dan kemudian datang ke kantor Zhang Tua. Tang Wulin pintar. Dia segera memahami situasinya. Dia buru-buru berkata, kakak murid senior, kakak Sima, tenanglah. Saya akan segera pergi dan bertanya tentang semua ini. Seorang Ruheng berkata dengan ekspresi sedih, kakak murid junior, cepatlah. Aku akan mati kedinginan di sini. Petik 2. Baiklah, aku akan segera pergi. Saat Tang Wulin mengatakan ini, dia melepas jaket luarnya dan menutupi Aruheng dengannya. Seorang Ruheng langsung tersentuh saat matanya memerah. Sima Jinci di sampingnya melotot. Dia sepertinya bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Tang Wulin meminta maaf tersenyum padanya dan berkata, maaf, saya hanya punya satu jaket. Tapi aku akan segera kembali. Tunggu di sini. Setelah selesai, dia dengan cepat pindah ke arah kantor Zhang Huanyun. Haha, kami diselamatkan. Seorang Ruheng tertawa keras. Krisis hidup atau mati mereka akhirnya telah diselesaikan. Dia percaya bahwa tidak akan ada masalah lagi jika Tang Wulin yang memohon kepada mereka. Ekspresi Sima Jinci adalah salah satu dari kesedihan dan kemarahan. Bagaimana dia bisa? Orang itu sekuat lembu. Saya tidak sekuat dia. Akulah yang lebih dingin di sini. Kenapa kamu tidak memberikan jaket itu padaku? Seorang Ruheng menatapnya dan dengan penuh kemenangan berkata, lihat ini. Ini adalah pakaian saudara laki-laki murid junior saya. Seragam jenderal militer. Apakah kamu pernah memakainya sebelumnya? Petik 2. Kamu, anak bajingan. Sima Jinci tidak tahan lagi dan bersumpah pada Aruheng. Namun, Aruheng merasa benar-benar terbebas dari hambatan apapun saat ini. Saya seorang yatim piatu, saya tidak punya ayah. Saya bilang seragam militer ini cukup nyaman. Ini sangat hangat. Begitu juga hatiku, hahaha. Tang Wulin tidak menyadari pertengkaran Aruheng dan Sima Jinci segera setelah dia pergi. Dia baru saja sampai di kantor Zhang Huanyun. Komandan, senior Blood One, tentang apa semua ini? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Cao Dezi tersenyum tipis dan berkata, mereka datang selama gangguan jurang dan ditangkap sebagai mata-mata. Sejak Anda pergi, Anda harus memiliki seseorang di samping Anda yang dapat Anda andalkan. Keduanya adalah makhluk liar dan keras kepala. Dengan anugerah Anda, mereka akan lebih halus saat berada di bawah Anda. Anda tidak boleh bertanya terlalu banyak. Intinya adalah kami adalah orang jahat di sini dan sekarang Anda bisa menjadi orang baik. Zhang Tua, kau sudah bangun. Zhang Huanyun terkekeh. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi.
Aku akan pergi bersamamu. Dia menepuk bahu Tang Wulin dan keluar dari kantor. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan bingung apakah dia seharusnya tertawa atau menangis di sini. Namun, hatinya hangat dan kabur. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak mungkin komandan dan senior Blood One, keduanya jenderal, akan melakukan hal seperti itu jika bukan karena dia. Ketika Sima Jinci dan Aruheng yang bertengkar melihat Zhang Huanyun dengan 3 bintang jenderal di pundaknya, mereka langsung menutup mulut. Mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Ekspresi Zhang Huanyun gelap saat dia menatap mereka dengan dingin. Bahkan niat membunuh tampak samar-samar berkedip di matanya. Jika Tang Wulin tidak menyadari ini adalah tindakan sebelumnya, dia akan percaya apa yang dia lihat. Dia berseru di dalam hatinya. Jangan bilang Komandan Zhang juga pernah menghabiskan waktu di Pulau Iblis. Dia bisa memenangkan penghargaan dengan keterampilan akting ini. Dia pernah bertarung dengan Aruheng dan Sima Jinci sebelumnya. Dia secara alami tahu betapa liar dan kerasnya keduanya. Namun, keduanya tampak seolah-olah tidak berani bernapas di depan Zhang Huanyun. Mereka pasti sangat ketakutan padanya. Zhang Huanyun berkata dengan dingin, "Wulin, apakah ini benar-benar kakak murid senior Anda?" Tang Wulin buru-buru mengangguk. "Benar, Komandan. Dia mengembangkan metode yang sama seperti saya. Saya tidak akan salah mengira dia untuk orang lain. Dia adalah kakak murid senior dari sekte tubuh kita." Zhang Huanyun mengangguk. "Baiklah, untuk sementara kami akan membebaskannya dari kecurigaan sebagai mata-mata. Namun, menerobos barak pasukan Dewa Darah juga bisa dihukum mati. Melihat bahwa dia berhubungan dengan Anda, kami bisa mengampuni nyawanya, tapi pasti ada hukuman. Kalau tidak, akan terlihat seperti Tom, Dick, dan Harry manapun yang bisa datang dan menyeberangiku, Dewa Darah." Petik 2. Seorang Ruheng dan Sima Jinci menelan ludah. Tom, Dick, dan Harry. Kita bukan siapa-siapa sekarang. Keduanya saling bertukar pandang. Permusuhan mereka lenyap. Mereka merasa seolah-olah memiliki nasib yang sama. "Lepaskan dia." Zhang Huanyun menunjuk Aruheng. Prajurit itu segera maju dan melepaskan Aruheng dari tiang besi itu. Kemudian Zhang Huanyun memandang Sima Jinci dan berkata kepada Tang Wulin, "Orang ini tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Hah? Tang Wulin sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Sima Jinci. Paling-paling, mereka adalah lawan yang berpikiran sama. Itulah mengapa dia dikejutkan oleh pertanyaan Zhang Huanyun. "Bunuh dia." Zhang Huanyun mengayunkan lengannya. Kedua mesia hitam mengangkat meriam jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Di tengah ledakan itu terdengar 2 tembakan amunisi jiwa ke arah Sima Jinci. "Mengasihani." Tang Wulin dan Aruheng meneriakkan kata-kata yang sama pada saat bersamaan. Perbedaannya adalah Aruheng tidak bisa bergerak saat ini, sedangkan Tang Wulin dengan cepat bergerak dan membela Sima Jinci. Ledakan, ledakan. 2 amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin dan lapisan lingkaran emas naik secara alami di permukaan tubuhnya. Lapisan halo emas ini tampak samar. Ketika 2 amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin, cahaya itu bersinar lebih terang. Namun, lapisan lingkaran emas ini dengan mudah memblokir 2 amunisi jiwa yang kuat. Itu adalah senjata api utama dari 2 mesia hitam. Bahkan Zhang Huanyun sedikit mengangkat alisnya. Tang Wulin tidak memiliki kemampuan seperti itu sebelum ini. Bahkan jika dia ingin memblokir 2 amunisi jiwa ini, dia harus menggunakan tinjunya. Dragon Air. Ini adalah kemampuan alami Raja Naga Emas yang muncul setelah basis budidaya Tang Wulin menerobos 7 cincin dan dia menyerap energi segel ke-11. Dragon Air dan Dragon Might termasuk yang paling penting dari kemampuan alami Raja Naga Emas. Dia sedang menguji kemampuan baru ini. Kekuatan kemampuan pertahanannya bahkan mengejutkan Tang Wulin sendiri. Ketika dia melepaskan Dragon Air, inti naganya menyusut ke dalam. Itu setara dengan memeras kekuatan esensi darah dari tubuhnya untuk membentuk lapisan perlindungan di sekelilingnya. Dibandingkan dengan segel Raja Naga Emas lainnya, keterampilan ini mengonsumsi lebih sedikit energi, tetapi kekuatannya luar biasa. Selain itu, Dragon Air ini jelas berlaku untuk semua kemampuan Tang Wulin. Nafas Sima Jinci hampir berhenti pada saat itu. Situasi apa ini? Dia bahkan tidak mengatakan apapun untuk membela diri sebelum dia hampir terbunuh. Terlepas dari seberapa keras kepribadiannya, punggungnya basah oleh keringat dingin. "Tang Wulin, meskipun kamu baru saja melakukan perbuatan besar, kamu tidak bisa terus melawan perintah militer." Zhang Huanyun menatap Tang Wulin dengan wajah sedingin es. Aura limit Douluo-nya meledak dari tubuhnya. Udara naga di tubuh Tang Wulin telah jelas terkena dampak saat berkedip dengan cahaya keemasan. Dia buru-buru berkata, "Komandan, biar saya jelaskan. Saya tahu Sima Jinci juga. Kami telah bertarung melawan satu sama lain di tantangan jaringan pertempuran Federal Stardo sebelumnya. Dia salah satu orang paling menonjol di antara generasi muda tentara dan seorang perwira di Korps Tentara Selatan. Saya juga tidak berpikir dia adalah master jiwa jahat. Aku pernah merasakan jiwa bela dirinya sebelumnya, itu agak mirip dengan milikku. Saya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan. Setidaknya mari kita selidiki ini secara menyeluruh sebelum membuat keputusan." Mata Bright Mirror Douluo berbinar. "Menyelidiki. Karena itu, saya sudah cukup sibuk dengan penyelidikan internal tentara. Anda harus tahu betapa bahayanya situasi yang kita hadapi pada hari itu. Jika bukan karena mata-mata master jiwa jahat yang menyusup ke barisan kami, pasukan tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Aku lebih suka aman daripada menyesal di sini. Saya tidak punya waktu untuk menyelidiki siapapun." Tang Wulin bingung bagaimana dia harus melanjutkan percakapan. Ini karena kerugian terbesar yang mereka derita adalah sebelum arai besar Dewa Darah diaktifkan dan jalur jurang tiba-tiba terbuka. Dengan kata lain, itu terjadi pada saat-saat awal pertempuran besar. Adapun bagian terakhirnya, hanya Blood Nine yang hampir kehilangan nyawanya, tetapi dia masih diselamatkan olehnya.
Mereka sepertinya tidak menderita kerugian lain setelah itu. Namun, dia tidak mungkin mengekspos Zhang Huanyun sekarang. Dia hanya bisa melanjutkan. Komandan, saya bisa menjamin dia. Dia jelas bukan mata-mata. Saya sekali lagi meminta Anda untuk memiliki belas kasihan. Saya bersedia menukar kontribusi saya untuk kasusnya agar diselidiki secara menyeluruh. Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya dan mendengus. Baiklah kalau begitu. Karena Anda bersedia memberi kompensasi dengan kontribusi Anda, itu berarti Anda akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi Letnan Jenderal. Keduanya bisa dibebaskan dari hukuman mati, tetapi mereka harus dihukum karena masuk tanpa izin. Kunci mereka kembali di ruang kurungan. Kami akan memutuskan hukumannya nanti. Seorang Ruheng menatap dengan mulut ternganga. Dia mengira bahwa seluruh cobaan berat akan diselesaikan. Sekarang tampaknya sangat mungkin mereka masih akan dihukum. Tang Wulin memberinya tatapan meyakinkan. Ketika Sima Jinci berjalan melewati Tang Wulin, dia berbisik, terima kasih. Meski hanya dua kata, mereka penuh emosi saat ini. Jika bukan karena Tang Wulin, dia sudah lama mati. Dia telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Tang Wulin menghela nafas dan dengan ringan mengangguk ke arahnya. Seorang Ruheng dan Sima Jinci dibawa pergi. Niat membunuh Zhang Huanyun memudar. Dia melambai ke arah Tang Wulin dan berkata, kembalilah ke kultivasimu. Kami akan membebaskan mereka saat Anda pergi. Kami tidak akan memoles kedua pemarah ini lagi. Bahkan jika kita melakukannya, mereka tidak akan menjadi talenta yang luar biasa. Dahi Tang Wulin basah oleh keringat. Itu tadi pemolesan. Itu sudah sebanding dengan Pulau Iblis. 7 hari kemudian, Tang Wulin akhirnya mengakhiri meditasinya dan akumulasinya dengan raungan panjang ke angkasa. Dia berhasil meninggalkan kondisi kultivasinya yang tertutup. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menghabiskan 10 hari lagi untuk menempa semua logam yang dia butuhkan di bengkelnya sendiri, termasuk logam yang akan dia gunakan untuk membangun misianya. Untuk pembangunan misianya, dia telah meminta agar pembuat misya tentara membangunnya. Dia akan mengambilnya di masa depan. Adapun baju besi tempurnya, dia tidak meminta pembuat misya tentara untuk membuatnya. Logam langka yang dia persiapkan untuk armor pertempuran 3 kata kali ini sebagian besar adalah Soul Refined dan merupakan produk dari sekering yang menempa banyak logam lainnya. Saat armor tempurnya dibuat, dia harus berada di sisinya untuk mendukung prosesnya. Jika dia tidak ada, armor perang ini tidak akan dibuat dengan tepat. Itulah mengapa dia memutuskan untuk membawa logam yang sudah disiapkan bersamanya. Ketika waktunya tepat, dia akan membuat baju perangnya. Ketika Tang Wulin melihat Aruheng dan Sima Jinci lagi, mereka berdua sudah kurus. Sebenarnya, tidak mungkin mereka tidak langsing. Mereka hanya diberi makan kaldu sayuran yang lemah setiap hari. Mereka bahkan tidak mengonsumsi makanan kering apapun beberapa hari ini. Aneh jika tidak langsing. Seluruh pengalaman memberi Aruheng dorongan kuat untuk menangis ketika dia melihat Tang Wulin lagi. Zhang Huanyun secara resmi telah memutuskan hukuman untuk mereka. Mereka akan ditempatkan sebagai penjaga Tang Wulin selama 3 tahun. Pada saat yang sama, kerah bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh ditempatkan di sekitar leher mereka masing-masing. Mereka dibuat dengan teknologi terkini. Hampir tidak mungkin untuk menghapusnya tanpa kunci dan kata sandi. Jika mereka mencoba membukanya secara paksa, itu akan segera meledak. Bahkan tubuh Aruheng tidak mungkin menahan ledakan sebesar itu. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Komandan pasti mengalami beberapa malam tanpa tidur memikirkan bagaimana dia bisa menyiksa keduanya. Selain mereka berdua, ada juga yang mengikuti Tang Wulin. Teman baik Tang Wulin, Master Jiwa Tuan Naga, Jiang Wuyue, Kepala Batalion Darah Besi, Master Jiwa Keratitan, Ma San, Guru Jiwa Wanita Salju S. Long Yuxue, dan Guru Misya Tang Wulin, Ling Wuyue. Orang-orang ini semua adalah elit di antara generasi muda tentara Dewa Darah, terutama Ma San. Meskipun dia masih tidak dapat menembus ke peringkat judul Douluo, dengan bantuan Tang Wulin dalam menempanya, dia akhirnya menyelesaikan baju besi pertempuran 3 kata. Dia berada di lambang Master Jiwa tipe kekuatan. Dia selalu menjadi personel tempur utama di ketentaraan. Lebih penting lagi, orang-orang ini adalah yang paling akrab bagi Tang Wulin. Mereka berempat dengan tambahan Gale Saber Demon Sima Jinci dan Strength God Aruheng, lineup ini pasti bisa digambarkan sebagai boros. Meskipun tidak ada judul Douluo di antara mereka, banyak dari mereka memiliki basis budidaya yang tidak kalah dengan judul Douluos. Selain itu ada 20 prajurit tentara Dewa Darah lainnya. Mereka semua memiliki basis kultivasi Kaisar Jiwa 6 cincin atau lebih tinggi dan merupakan master baju besi pertempuran 2 kata. Pada saat yang sama, mereka juga master misya hitam. Jika kekuatan tempur ini ditempatkan di pasukan biasa, mereka akan membuat sendiri kekuatan tempur kelas atas kolektif dari seluruh pasukan. Namun, mereka saat ini adalah unit Tang Wulin. Mereka diberi nama unit naga darah oleh Zhang Huanyun. Termasuk Tang Wulin, mereka berjumlah 27 tentara yang kuat. 20 prajurit itu dipilih sendiri oleh Blood One sendiri. Selain kekuatan tempur individu mereka, jiwa bela diri mereka kurang lebih terkait dengan naga. Dengan kata lain, mereka akan dipengaruhi oleh kekuatan naga Tang Wulin dan domain kemarahan naga emas. Sebagai pendamping Tang Wulin, pengaruh ini pasti akan berdampak positif bagi mereka. Ketika Tang Wulin melihat 2 baris misya hitam berbaris rapi di hadapannya menunggu perintahnya, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Tentara benar-benar tidak berusaha keras untuknya. Meskipun inti dari tentara Dewa Darah masih batalion Dewa Darah dengan komandan Zhang Huanyun dan 20 atau lebih judul Douluos lainnya, orang-orang yang akan pergi bersamanya adalah masa depan pasukan. Itu bisa dilihat saat Zhang Huanyun dan Blood One mempercayakan masa depan tentara Dewa Darah kepadanya. Persahabatan ini tidak lagi membutuhkan kata-kata. Tang Wulin memukuli dadanya dengan tangan kanannya.
Dia dengan hormat memberi hormat kepada dua limit Douluos di hadapannya. Zhang Huanyun, Blood One, dan dewa darah lainnya di belakang mereka juga memberi hormat padanya. Awalnya, ada beberapa di antara dewa darah batalion dewa darah yang ingin pergi bersama Tang Wulin. Yang paling berhasil di antara mereka adalah Blood Eight dan Blood Nine. Kehidupan Blood Nine setara dengan hadiah yang diberikan oleh Tang Wulin. Namun, seseorang harus menjaga arai besar dewa darah di lorong jurang. Batalion dewa darah tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Wulin, hati-hati. Terima kasih. Ketika saya memiliki penerus, saya pasti akan bergabung dengan unit naga darah Anda. Blood Nine memeluk Tang Wulin dengan erat. Kata-katanya juga dipenuhi dengan tekad. Tang Wulin mengangguk dengan kuat. Sama-sama kapan saja. Senior Blood One, Komandan, aku berjanji selama aku masih hidup, aku akan membawa kembali semua pria yang telah aku bawa, katanya dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar kata-katanya, personel di tentara dewa darah tersentuh. Hanya Aruheng dan Sima Jinci yang memiliki keluhan di hati mereka. Siapa yang ingin kembali? Siapa yang ingin kembali? Kami tidak pernah menginjakkan kaki di tempat celaka ini lagi. Blood One berkata dengan suara yang dalam, yang terpenting adalah kamu tetap hidup. Karena hidup Anda bukan lagi milik Anda. Hidup Anda adalah milik seluruh tentara, seluruh umat manusia. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin sendiri bisa dibilang sebagai alat dewa yang digunakan manusia untuk melawan bidang jurang. Tidak peduli apa dia tidak bisa dalam bahaya. Dimengerti. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Blood One mengangguk. Silakan. Semua yang terbaik. Tang Wulin memberi hormat sekali lagi sebelum dia berbalik dan memimpin untuk melompat ke udara. Dengan armor perang yang menempel di tubuhnya dan sayap naga di punggungnya, dia meluncur ke arah timur. Di belakangnya, Gale Saber Demon Sima Jinci, Dewa Kekuatan Aruheng, Ling Wuyue, Ma San, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan 12 anggota Blood Dragon unit melompat secara bersamaan saat mereka mengejarnya terbang ke kejauhan. Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi segera setelah dia melihat sosok mereka yang pergi. Kesempatan yang tepat datang kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Wulin, semua yang terbaik. Kami hanya dapat membantu Anda saat Anda memulai perjalanan. Seberapa jauh Anda akan melangkah tergantung pada usaha Anda sendiri. Zhang Huanyun menghela nafas. Hei, aku sudah merindukannya. Cao Dezi terkekeh. Mungkin, kamu tidak mau berpisah dengan semua anggota elit yang dia bawa bersamanya. Uhuk-uhuk, mata Cao Dezi berbinar-binar. Dunia luas di benua Douluo adalah milik para pemuda ini sekarang. Kita akan melihat cahaya seperti apa dia akan mekar. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Kamu harus tahu seberapa kuat musuh yang akan dia hadapi. Cao Dezi berbicara dengan tenang, tanpa lawan yang kuat, bagaimana kita bisa mengasah kemampuannya. Apalagi, dia tidak akan bertarung sendirian. Apa menurutmu Akademi Shrek dan Sekte Tang yang ada selama 20.000 tahun terakhir di benua itu bisa dihancurkan oleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Wajah Zhang Huanyun cerah seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ayo kembali, aku akan memeriksa segelnya lebih dekat. Saya percaya bahwa pesawat Abyssal akan berperilaku sendiri untuk jangka waktu tertentu setelah menerima pukulan seperti itu kali ini. Aku takut yang disebut Sage King terluka parah. Berdasarkan pengalaman masa lalu kita, bahkan mungkin saja kita tidak akan menemukan Life Tide lain dalam beberapa abad. Abyss mengalami kerugian besar kali ini. Dua benih pesawat dari 108 lapisan hancur total bahkan fondasinya terguncang. Sejumlah besar Raja Abyssal tewas dalam pertempuran karena kebanyakan dari mereka membuka jalan dengan paksa. Meski nyawa mereka bisa dibangkitkan dengan mengembunkan energi jurang, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Dampak pertempuran ke bagian Abyssal tidak seserius saat pesawat Abyssal pertama kali menyerang benua Douluo di awal. Setelah peristiwa awal, pesawat Abyssal tidak muncul di lorong jurang benua Douluo selama ribuan tahun. Tentara Dewa Darah akhirnya mengambil nafas setelah pertempuran. Mereka masih bisa memasuki lorong jurang melalui lorong bercabang. Cao Dezi telah menyetujui kepergian Tang Wulin dengan tujuan untuk merawatnya agar dia bisa menangani pesawat jurang di masa depan. Tang Wulin membutuhkan lebih banyak waktu. Meskipun dia sudah menjadi sage jiwa sekarang, mereka, para pembangkit tenaga listrik, dapat melihat potensi di Tang Wulin untuk berkembang lebih jauh di masa depan. Dilihat dari kondisi Tang Wulin saat ini, dia bisa menjadi judul Douluo, mungkin Hyper Douluo, atau bahkan limit Douluo di masa depan. Begitu dia mencapai itu, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi pesawat jurang itu. Itu akan mungkin baginya untuk menyelesaikan ancaman dari pesawat Abyssal. Tidak perlu memusnahkan jurang selama dia bisa membuat makhluk jurang itu keluar dari lorong dan menakuti mereka. Aura suram memenuhi udara dunia abu-abu putih dan menindas makhluk-makhluk jurang itu dengan begitu mengerikan hingga mereka merasa tercekik. Kenyataannya, situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh jurang. Setiap lapisan dari pesawat jurang bergetar karena penguasa jurang mereka, Raja Sage yang tak tertandingi, mengamuk dengan amarah. Anehnya, dia gagal. Invasi jurang dunia manusia telah gagal meskipun telah membayar harga yang mahal untuk itu. Mereka bahkan tidak berhasil membunuh orang yang mungkin bisa mengancam sumber jurang tersebut. Ketika benih pesawat Kaisar Semut benar-benar dimakan, sehingga lapisan pesawat jurang hancur, seluruh bidang jurang bergetar sebagai hasilnya. Itu terjadi 2 kali berturut-turut. Kedua benih pesawat hancur sepenuhnya sehingga raja-raja jurang merasakan gelombang bahaya yang sangat besar. Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Sage bersikeras menemukan manusia dengan segala cara untuk membunuhnya. Manusia telah mengancam keberadaan jurang tersebut. Raja Sage duduk tinggi di atas kursi besar. Auranya, yang mampu menekan seluruh jurang, mengguncangnya dengan keras karena sikap sombongnya.
Itu semudah kue bagi tuan sejati dari bidang abisal untuk memusnahkan setiap lapisan jurang. Ratusan 8 lapisan jurang itu seperti bagian komponen yang membentuk tubuhnya. Lapisan terdalam adalah tempat sumber asalnya berada. Saat ini, raja-raja abisal sibuk mengumpulkan kekuatan mereka dengan tenang. Awalnya, ada 107 siluet dengan pengecualian Sage King, namun hanya 82 yang tersisa sekarang. Abis membayar harga yang mahal ketika 10 raja abisal mengorbankan energi mereka untuk mendukung serangan terakhir abisal Sage King untuk membuka lorong spasial sementara. Abisal Sage King benar-benar kuat, tetapi ketika dia menginvasi pesawat lain dengan paksa sebagai penguasa jurang, dia harus menghadapi tekanan besar yang dihasilkan oleh seluruh pesawat. Tang Wulin mampu menyerap sejumlah besar energi asal melalui arai besar Dewa Darah selama pertempuran dan bahkan berhasil mencegah membebani tubuhnya. Justru karena seluruh pesawat benua Douluo sedang melindunginya pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana bisa kaisar jiwa yang tidak penting seperti dia memberikan efek yang luar biasa pada saat itu? Namun, jurang itu tidak mampu mengalahkan Tang Wulin meski harus membayar mahal. Sulit dibayangkan karena bahkan Abisal Sage King juga terluka. Raja petapa jurang diam selama 3 hari abisal terakhir. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka tidak dapat menahan perasaan sedih saat mereka berduka atas kematian jenis mereka. Mungkin, dunia manusia suatu hari nanti akan memiliki energi penghancur jurang dan jurang kemudian akan menjadi batu loncatan umat manusia ke alam ilahi. Bagaimanapun, jurang tidak akan pernah menyetujui gagasan itu, apalagi menerimanya. Itu kekuatan dewa sejati. Abisal Sage King terdengar tenang dengan hampir tidak ada emosi. Namun, banyak raja jurang merasa lega setelah mendengar beberapa kata sederhana itu. Setidaknya, Raja Sage telah melewati periode kontemplasi mendalam. Namun, apakah itu benar-benar kekuatan Tuhan? Bagaimana mungkin dewa ada di dunia manusia? Status dewa harus independen dari semua alam tetapi tetap dalam keadaan sublimasi, dan juga status yang dikejar oleh setiap pesawat. Raja petapa jurang bisa menjadi dewa jika dia mau. Namun, sebagai penguasa bidang abisal, dia dianugerahi berbagai kemampuan superior yang melekat bersama dengan kerugian juga. Dengan basis kultivasi abisal Sage King, tidak akan menjadi masalah baginya untuk diangkat menjadi God King of the Divine Realm pesawat abisal. Namun, dia akan menghadapi masalah yang tidak akan dihadapi makhluk hidup lain, dan itu pasti karena dia adalah penguasa pesawat abisal. Yang disebut penguasa pesawat adalah inti dari seluruh pesawat. Dia mendominasi segala sesuatu di seluruh pesawat dan, jika dia mau, dia bahkan bisa menghancurkan seluruh pesawat dan memusnahkan semua makhluk jurang. Dia adalah master yang mengendalikan semua kemampuan dunia ini. Namun, dia menyatu dengan seluruh pesawat abisal, karena dia adalah penguasa pesawat abisal dan dia terlalu kuat. Dalam arti tertentu, dia adalah pesawat abisal dan pesawat abisal adalah dia. Dengan kata lain, jika dia ingin menjadi dewa, dia harus membuat bidang jurang menjadi alam ilahi yang benar-benar baru. Terlepas dari apakah tindakannya akan menghasilkan tabrakan dengan alam ilahi lain yang ada, energi yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat menjadi alam ilahi tidak terbayangkan. Akibatnya, dia hanya bisa melahap energi dari alam lain dan menggunakan kekuatan hidup dari alam lain untuk memelihara dirinya sendiri. Ada kemungkinan untuk kemajuan seperti itu hanya jika dia bisa memastikan bahwa kekuatannya sebagai Raja Petapa Jurang dan penguasa pesawat melebihi kekuatan alam ilahi lainnya. Di sisi lain, Raja Abisal ini tidak bisa berharap untuk maju ke alam lain tidak peduli seberapa kuat mereka selama mereka terjebak di bawah level dewa dan jurang tersebut gagal menjadi alam ilahi. Dengan cara ini, itu benar-benar berbeda dari benua Douluo. Tidak ada benih pesawat sejati untuk benua Douluo karena seluruh kekuatan planar telah berubah menjadi semua bentuk sumber daya di benua Douluo seperti jiwa bela diri, makhluk jiwa, manusia, tumbuhan, laut, gunung, dan sungai. Ini semua adalah konstituen dari kekuatan planar yang membentuk benua Douluo. Makhluk hidup manapun dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk berkultivasi hingga puncak umat manusia agar memiliki peluang untuk mengisi daya di alam ilahi. Namun, itu didasarkan pada premis bahwa alam ilahi masih ada. Alam ilahi yang awalnya mencerminkan benua Douluo menyegel semua kemungkinan ketuhanan bagi jiwa binatang dan hewan. Itu kemudian menghilang tanpa jejak untuk waktu yang lama. Inilah mengapa tidak ada yang bisa menjadi dewa selama ribuan tahun. Meskipun demikian, setidaknya ada lebih dari satu orang yang berhasil memupuk ketuhanan dalam sejarah umat manusia. Itulah perbedaan antara kedua pesawat ini. Abisal Sage King sengaja merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dia telah mencari kesempatan untuk mengangkat pesawat jurang ke alam ilahi selama ini. Dia telah mencari tinggi dan rendah untuk mendapatkan kesempatan. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan benua Douluo, sebuah dunia yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan. Namun, dia tidak menyangka akan kalah dalam pertempuran besar pertama di awal. Lebih buruk lagi, dia khawatir tentang kemungkinan bahwa dia mungkin akan diserang balik oleh benua Douluo. Sage King, apakah itu benar-benar kekuatan Tuhan? Saya pikir alam ilahi yang dimiliki oleh bidang benua Douluo telah lenyap sejak lama, tanya Raja Hitam yang bingung. Jika bukan karena fakta bahwa alam ilahi yang mencerminkan bidang benua Douluo telah lenyap, mereka tidak akan berani untuk bergabung dengan bidang benua Douluo dan menyerbu. Meskipun alam ilahi tidak akan mengintervensi dengan bidang tingkat yang lebih rendah, itu akan turun tangan ketika situasi membenarkannya, terutama jika pesawat yang diserang itu milik alam ilahi. Jurang itu mungkin kuat, tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan alam ilahi yang sebenarnya. Raja Sage berbicara dengan tenang, aku tidak yakin tapi energi yang dipancarkan oleh mereka pada akhirnya adalah kekuatan suci murni. Mungkin kedua manusia itu tidak dilengkapi dengan divine power seperti itu, tetapi mereka memiliki benih dewa di tubuh mereka. Mereka mengandalkan kekuatan planar Douluo untuk melepaskan kekuatan dewa. Kalau tidak, bagaimana mereka mampu mengalahkan saya?
Saya benar-benar tidak mengharapkan kekuatan seperti itu ada di benua Douluo. Tak heran jika manusia mungil bisa melahap energi jurang tersebut. Dia memiliki bayangan dewa di belakang punggungnya, dan juga life seed di tubuhnya menjadi semakin kuat setelah pertempuran. Jika saya bisa memperoleh dan menelannya, maka setiap makhluk di pesawat Douluo akan memberikan kekuatan hidupnya ke jurang kita melalui proses yang layu. Akhirnya, penguasa pesawat Abisal, Raja Petapa Abisal tanpa rekan menjadi bersemangat. Banyak Raja Abisal semua merasa heran saat ini. Selama beberapa hari yang tidak terduga, mereka mengira Raja Sage sedang mengamuk. Namun, tampaknya tidak demikian. Abisal Sage King berbicara dengan dingin, aku telah mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menemukan jalan pintas yang benar-benar memungkinkan saya untuk memajukan jurang kita. Bagaimana mungkin saya bisa menyerah begitu saja? Keserakahan umat manusia tidak terbatas. Kami akan memiliki kesempatan untuk menggunakan sekutu manusia kami. Hubungi mereka dan saya secara pribadi akan mengungkapkan itikat baik kami kepada mereka. Tampaknya kami telah gagal kali ini, tetapi sebenarnya, keuntungan terbesar bagi kami adalah kami telah menemukan lokasi benih kehidupan benua Douluo. Jadi bagaimana jika dia melahap kalian semua? Selama aku bisa melahapnya pada akhirnya, semua kekuatan kehidupan dari benua Douluo akan menjadi bagian dari jurang kita. Saat itu, saya dapat membuka alam ilahi dengan paksa untuk memajukan seluruh jurang. Raja Sage kami dengan kecerdasan yang tajam dan penilaian yang luar biasa. Banyak raja jurang memujanya dengan berlutut dan memberi hormat dengan hormat pada saat yang sama. Raja Hitam menundukkan kepalanya. Sepasang matanya yang memikat berkilauan dengan cahaya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Perasaan melayang bebas di atas langit adalah ekstasi murni. Setelah basis kultivasinya menerobos ke tingkat 7 cincin, dia secara resmi menjadi sage jiwa. Selain kemajuan kekuatan spiritualnya ke domain roh, Tang Wulin merasa bahwa kebebasan itu lebih dalam dari sebelumnya. Sepertinya ada banyak elemen dari atribut berbeda yang melayang di sekitar tubuhnya saat mereka bersorak di udara. Unsur angin menopang tubuhnya, unsur air dan api berputar di sekeliling tubuhnya, sementara cahaya menyehatkan tubuhnya. Semua sensasi yang berbeda mengubah persepsi Tang Wulin tentang seluruh benua Douluo. Apakah ini dunia sebenarnya dari benua Douluo? Secara alami, dia mengenal dirinya sendiri dengan domain roh secara menyeluruh setelah menerima perawatan dari seluruh bidang benua Douluo. Pada saat yang sama, persepsi Tang Wulin tentang setiap elemen di luar ditingkatkan berkali-kali. Dia memiliki ketertarikan pada elemen yang jauh melebihi master jiwa lainnya. Seluruh pesawat tertarik padanya, jadi lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal sekarang. Tang Wulin merasakan unsur-unsur dari atribut yang berbeda melewati tubuhnya secara alami dan sensasi menyenangkan menjadi satu dengan langit. Dia tidak bisa menahan nafas secara rahasia saat dia memikirkan betapa sulitnya ketika dia pertama kali mulai berkultivasi beberapa tahun yang lalu. Dia ingat menghasilkan setengah hasil dengan upaya 2 kali. Dia dengan jelas mengingat kekecewaan dan penderitaan yang dia rasakan ketika dia membeli gold song setelah dia bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan cukup uang. Pada saat itu, dia berpikir untuk menyerah dan sama sekali berhenti berkultivasi. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dan bahkan jiwa roh yang dia beli dengan uang hasil jerih payahnya ternyata adalah makhluk yang cacat. Untungnya, dia bersikeras. Penempaan telah membuatnya teguh, tegas, dan bersemangat sehingga dia mengambilnya selangkah demi selangkah hingga hari ini. Semuanya terkait dengan segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya. Lebih penting lagi, itu juga upaya tanpa henti dari jiwanya. Sekarang setelah dia mencapai beberapa pencapaian dalam basis kultivasinya, dia bisa pergi mencari orang tuanya dan akhirnya. Tidak peduli seberapa sulit jalannya ke depan, dia akan mengatasinya. Selama dia memiliki keyakinan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Jiang Wuyue menyaksikan Tang Wulin terbang di depannya saat dia merasa tidak berdaya. Dulu, Tang Wulin bukanlah siapa-siapa, melainkan seorang prajurit yang baru direkrut ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Pada saat itu, Jiang Wuyue sudah menjadi master batalion yang berani dan bersemangat. Ketika dia pertama kali berdebat dengan Tang Wulin, dia tidak merasa perbedaan di antara mereka berdua begitu besar. Namun, Tang Wulin semakin kuat seiring berjalannya waktu. Apalagi, tingkat pertumbuhannya sangat menakutkan. Jiang Wuyue bahkan tidak bisa memahami sejauh mana perkembangan Tang Wulin. Pertempuran terakhir memberi Jiang Wuyue kesempatan untuk menyaksikan Tang Wulin mengekspresikan wataknya yang anggun seperti raja. Meskipun Tang Wulin meminjam kekuatan Grid Arai Dewa Darah, dia berhasil menekan seluruh jurang hampir sendirian. Di matanya, sepertinya itu masalahnya. Dua kata saingan cinta pernah muncul di benaknya sebelumnya tapi sekarang sudah lama hilang. Bagaimana Jiang Wuyue bisa bersaing ketika mereka benar-benar berada di level yang berbeda? Untungnya, Tang Wulin sudah punya pacar. Apakah gadis yang muncul di akhir adalah pacarnya? Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar. Pada titik ini, Jiang Wuyue melihat ke arah Long Yuxue di sampingnya. Selain Tang Wulin, Sima Jinci, dan Aruheng, sisanya menerbangkan mesia hitam mereka. Bagaimanapun, terbang untuk waktu yang lama tanpa basis kultivasi 7 cincin mengkonsumsi energi dalam jumlah besar meskipun dibalut baju besi pertempuran seseorang. Keuntungan terbesar dari mesia adalah tidak menghabiskan kekuatan fisik seseorang. Mekanisme hitam Long Yuxue disederhanakan. Dibandingkan dengan yang lain, mesia hitamnya yang baru ditempa tampak elegan. Tingginya sekitar 7 meter dan langsing seperti sosoknya. Tidak ada senjata lain di tubuhnya kecuali senjata api jiwa berukuran raksasa. Senjata api miliknya memiliki panjang lebih dari 8 meter dan harus dibawa miring di punggung Misha. Senjata api itu berwarna biru tua dengan tak terhitung rune halus yang terukir di permukaannya. Panjang laras senapan lebih dari 3 meter.
Itu disebut senjata api tetapi harus dianggap sebagai meriam. Meskipun basis kultivasi Jiang Wuyue, dia merasakan sakit yang menusuk ketika dia meliriknya. Di sisi lain, Long Yuxue yang duduk di mesianya sedang memperhatikan Tang Wulin di depannya. Berbeda dengan frustrasi Jiang Wuyue, dia merasa bingung. Tidak heran dia tidak menyukaiku. Kekasihnya sangat cantik dan bahkan lebih kuat. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri ketika siluet berambut ungu menyeberang dan tiba di sisi Tang Wulin. Dia menyatu dengannya sebagai salah satu momen paling berbahaya. Meskipun mereka berdiri berdampingan untuk waktu yang singkat, Long Yuxue dapat melihat dengan jelas bahwa mata mereka hanya melihat satu sama lain. Dia belum pernah melihat tatapan seperti itu dalam tatapan Tang Wulin sebelumnya. Meskipun wajahnya menunjukkan lebih banyak keterkejutan dari apapun, itu juga dibanjiri oleh emosi. Aku yakin dia hanya bisa menahan yang lain di dalam hatinya. Dia sangat luar biasa dan kuat. Tapi kenapa dia pergi? Dia pergi dengan cara yang membingungkan sehingga saya bahkan tidak mengetahui namanya. Iya, aku kira hanya gadis seperti itu yang pantas mendapatkannya. Bahkan Long Yuxue tidak mengerti mengapa dia bersikeras bergabung dengan unit kepergian Tang Wulin ketika mereka terlibat dalam seleksi internal. Alasan asli yang dia berikan kepada ayahnya adalah karena dia ingin melihat dunia luar. Pada kenyataannya, apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja, dia menyadari perasaan Jiang Wuyue padanya, tetapi orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama akan tetap menjadi pilihan pertama di hati seseorang untuk selamanya. Meskipun dia mengerti bahwa itu tidak mungkin, gadis muda yang keras kepala itu masih terlalu asyik dengan ideologinya. Tang Wulin adalah jenderal, kapten dari unit naga darah. Aku adalah bawahannya, jadi kurasa bagus juga bagiku untuk melihat kehidupannya juga. Perasaan seorang Ruheng dan Sima Jinci benar-benar berbeda dari perasaan orang lain. Saat mereka dengan tidak sabar terbang keluar dari pegunungan bersalju yang besar, mengikuti Tang Wulin, hal pertama yang mereka rasakan adalah kebebasan. Ini adalah dua pria yang kuat dan gagah berani, tetapi mereka pikir mereka mungkin akan menangis begitu saja. Mereka akhirnya bebas. Mereka hampir mati ditembak tanpa alasan. Bagi mereka, tentara Dewa Darah hanyalah neraka di bumi, jadi mereka tidak ingin melakukan kontak lagi dengan tempat itu. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur saat mereka menyaksikan Tang Wulin terbang ke depan. Jika Tang Wulin tidak berhasil sampai di sana tepat waktu, mereka takut mereka benar-benar dalam bahaya. Meskipun mereka semua memiliki perasaan masing-masing, sebagian besar tentara-tentara Dewa Darah yang bergabung dengan unit naga darah dengan Tang Wulin berusia sekitar 30 tahun dan mereka semua adalah elit dari elit. Mayoritas merasa lebih terpesona saat meninggalkan tentara Dewa Darah. Sudah sangat lama sejak mereka meninggalkan pegunungan besar. Mereka hampir lupa seperti apa dunia luar itu. Pada kenyataannya, para prajurit yang memilih untuk memasuki unit naga darah berasal dari seluruh pasukan. Banyak yang dengan rela bergabung setelah pahlawan, naga darah, sangat penting dalam situasi berbahaya itu, tetapi yang lebih penting, para prajurit juga ingin pergi keluar untuk melihatnya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sedikit lebih muda. Dulu, mereka memikul beban yang berat di pundak mereka. Siapa yang tidak ingin melihat dunia luar? Mereka akhirnya keluar dari tempat itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat untuk menjelajah? Tang Wulin terbang ke depan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia sedikit melambat. Untuk mengukur basis budidaya kekuatan spiritual domain roh selama penerbangannya, dia melepaskan aura spiritualnya untuk memungkinkan dirinya merasakan lebih jauh. Ini adalah salah satu metode pengembangan kekuatan spiritual yang diturunkan oleh Cao Dezi. Metode kultivasi terbaik adalah mencapai batas seseorang secara terus-menerus sampai kekuatan spiritual seseorang mencapai tingkat tertentu. Sama seperti beberapa saat yang lalu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan fluktuasi esensi darah melonjak ke langit dalam kesadaran spiritualnya. Apa itu tadi? Fluktuasi esensi darah ini bahkan lebih kuat dari miliknya. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap ke kejauhan. Kekuatan fluktuasi esensi darah ini jauh melebihi miliknya. Jika kekuatan spiritualnya tidak cukup besar, dia bahkan tidak akan bisa merasakannya. Siapa pembangkit tenaga listrik ini? Mengapa makhluk sekuat itu muncul di perbatasan barat benua yang jauh? Dari sudut pandang manusia, fluktuasi esensi darah yang begitu kuat benar-benar di luar kemampuan manusia. Baik Tang Wulin dan saudara murid seniornya, fluktuasi esensi darah Aruheng telah mencapai tingkat maksimum untuk manusia, tetapi bahkan keduanya digabungkan masih tidak cocok untuk aura yang baru saja dia rasakan. Tang Wulin mengangkat tangannya. Kelompok yang terbang di belakang segera mengurangi kecepatan mereka. Seorang Ruheng tiba di sisi Tang Wulin dalam sekejap. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Tang Wulin menunjuk ke arah yang terdeteksi oleh kekuatan spiritualnya. Sepertinya ada makhluk yang sangat kuat di sana. Haruskah kita menghindarinya atau menghindari untuk apa? Mari kita lihat. Mata Aruheng mulai bersinar dan dia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Dia ingin berdebat dengan pembangkit tenaga listrik dalam upaya untuk melampiaskan kemarahan terpendam yang dia kumpulkan saat berada di tentara Dewa Darah. Dia telah merencanakan untuk bertanding dengan Tang Wulin, tetapi dia merasa sedikit malu setelah Tang Wulin baru saja menyelamatkannya dan Sima Jinci. Selain itu, dia belum pulih dari suasana hatinya lebih awal. Tiba-tiba menabrak lawan yang layak seperti keinginan yang menjadi kenyataan untuknya. Kakak senior, pelan-pelan. Tang Wulin buru-buru mengepakkan sayap di punggungnya saat dia mengikuti di belakang. Fluktuasi esensi darah ini benar-benar luar biasa. Sisa orang mengikuti dari belakang dengan tergesa-gesa. Saat itu, raungan tiba-tiba datang dari kejauhan, tepat di mana Tang Wulin mengatakan bahwa fluktuasi esensi darah itu berasal. Ketika raungan terdengar, itu seolah-olah raksasa, binatang primitif sedang meregangkan tubuhnya.
Di kejauhan, mereka melihat cahaya keemasan yang membuat cahaya matahari tampak redup. Long Yuxue mau tidak mau menutupi bibir kemerahannya saat dia duduk di kabin kendali. Ya Tuhan, makhluk macam apa itu? Itu sebenarnya mampu melepaskan aura yang begitu menakutkan. Terbang di depan, Aruheng buru-buru berhenti di langit sementara ekspresinya berubah sedikit suram. Hanya membutuhkan satu raungan untuk melepaskan aura yang bahkan bisa membuat langit terkagum-kagum. Seberapa kuat makhluk yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Tang Wulin berhenti di sebelah Aruheng. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit rasa keakraban terhadap raungan dan aura. Gale Saber Dimensi Majinci berhenti di sisi lain Tang Wulin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu menuntut kita? Ketidakpastian muncul di mata Tang Wulin. Mereka baru saja meninggalkan pasukan Dewa Darah, dan itu telah disembunyikan dengan sangat baik. Mengapa pembangkit tenaga listrik ini muncul di sini tanpa alasan? Pertama, dia yakin itu tidak memiliki aura jurang. Makhluk jurang yang begitu kuat tidak akan ada tanpa lorong jurang tersebut. Kedua, dia yakin bahwa itu bukan master jiwa jahat. Kegembiraan dari semburan fluktuasi esensi darah itu hampir padat. Itu seperti matahari kecil, penuh dengan kejantanan, jadi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang guru jiwa jahat. Jadi, itu bukanlah master jiwa jahat atau pembangkit tenaga listrik dari pesawat jurang. Tang Wulin tidak memprovokasi siapapun. Bahkan lebih kecil kemungkinan seseorang dapat mengatur waktunya dengan sempurna. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup di sini dan baru saja selesai? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mari kita memutarnya. Dia menyadari tanggung jawab besar pada dirinya sendiri. Kemampuan pembangkit tenaga yang tidak diketahui benar-benar menakjubkan, jadi lebih baik bagi mereka untuk menghindari masalah bila memungkinkan. Yang terbaik adalah mereka melewatinya. Meski demikian, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Tepat ketika Tang Wulin berencana membuat kelompok itu berputar ke arah lain, sumber fluktuasi esensi darah yang luar biasa tampaknya telah memperhatikan mereka. Hanya dalam sepersekian detik, fluktuasi esensi darah kental datang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dari pandangan luas, seseorang bahkan bisa melihat bola cahaya senja yang pekat melesat ke arah mereka. Apakah itu benar-benar menuju ke arah kita? Seorang Ruheng mengangkat alis. Tang Wulin mengerutkan kening. Semuanya, tetap waspada. Tidak perlu baginya untuk memberi perintah karena tentara-tentara Dewa Darah semuanya sangat berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. 24 mesia hitam menyebar dengan cepat saat mereka mengatur formasi pertempuran yang paling sesuai dengan keterampilan masing-masing orang. Mereka membentuk penghalang setengah lingkaran di depan kelompok 3 orang Tang Wulin. Secara naluriah, Jiang Wuyue membuat perisai mesia hitamnya Long Yuxue, sementara Long Yuxue menarik senjata api jiwa raksasa dari punggungnya dan meletakkannya di bahunya. Senjata api yang sangat besar bersinar dengan percikan cahaya biru di permukaannya saat mengeluarkan suara senandung lembut. Masan berdiri di depan Ling Wuyue dengan sepasang palu perang di tangan mesia hitamnya. Mereka bahkan lebih besar dari yang dia gunakan melawan Masan sebelumnya. Cahaya hijau redup menerangi palu perang yang bukan hanya untuk estetika. Permukaannya dilengkapi dengan gelombang osilasi frekuensi tinggi. Bahkan perisai pelindung mesia hitam tidak bisa menahan banyak serangan yang datang dari gabungan kekuatan dari kekuatan mengerikan dan getaran frekuensi tinggi. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia menggambar lingkaran dengan tangannya saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya keemasan samar muncul saat armor perang 2 kata miliknya menempel di tubuhnya. 1120